Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari teman-temanku, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Allah, kami sudah dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu di sepanjang satu hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah berjalan seturut kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu melawat hati kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu di tempat ini, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tetap setia. Itu kerinduan kami, kami mau tetap setia, tetap setia dalam hidup kami. Yes, haleluya. Harapan kami mau tetap setia dalam hidup kami. Kami mau tetap setia. Haleluya. Yes, haleluya. Kami mau tetap setia, Tuhan. Apa yang kami mau, Tuhan, semuanya darimu. Sembah sujud kami. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau di tengah hujan, di tengah kondisi yang tidak menentu ini, kami bisa ada Tuhan pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau Tuhan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menerangi hati kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami lihat dapat kami pelajari bersama-sama dan membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar bersama-sama, sama-sama katakan amin. Oke, shalom. Shalom. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi ini adalah ground leader yang besok juga besok akan kita doakan
dan kita perkenalkan sama teman-teman yang lain supaya mereka semua mengerti siapa ground leader masing-masing. Dan seharusnya berdasarkan apa yang kemarin kita berikan pembekalan, harusnya sudah mulai dipecah-pecah grup WhatsApp-nya ya. Saya tunggu laporannya dari Vero untuk apakah semuanya sudah dipecah atau seperti apa. Tapi saya harapkan dalam tempo yang singkat-singkatnya dan secepat-cepatnya gitu ya. Nanti dibagi saja, tawarkan dulu mereka mau kemana. Kalau tidak seimbang nanti PIC-nya yang akan menentukan. Tapi jangan ditahan lama-lama gitu ya. Gitu. Setidaknya nanti Desember kita akan 1 kali untuk fusion ground, 1 kali. Jadi kita ground gabungan gitu ya. Oke, karena kita akan membicarakan value kita yang di bulan 6 ya, di bulan Juni itu kita ulangi lagi. Jadi setiap tahun kita hanya akan dapat 6 value. Saya rasa itu cukup karena kita perlu pengulangan gitu ya, supaya diulangi supaya kita semua mengerti. Baik, kita pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Benar ya, sudah dikasih dirubah karena yang tadi malam kita membahas mengenai 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Oke. Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, boleh dibaca dari Pak Peter ke kanan. Matius pasalnya yang ke-9 ayat yang pertama. Orang lumpuh disembuhkan. Matius 9 ayat 9. Matius 9 ayat yang ke-9. Ini dramanya anak-anak ini. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. 10 silakan. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat ke-11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin, amin, amin. Oke, baik. Kalau kita melihat di dalam keempat Injil, maka kita akan mendapati ada 2 tokoh pemungut cukai. Siapa? Sakeus dan Matius. Ya, kalau kita bercerita tentang siapa yang sini sudah nonton The Chosen? Ada yang sudah nonton The Chosen? Nggak tahu The Chosen? Gratis itu. Ya, aplikasinya ada kok The Chosen. Itu cerita tentang film Tuhan Yesus tapi versi seriesnya. Dan itu bagus sekali. Dan kalau kalian mau tahu drama yang kalian lakukan diambil dari situ, plek, copy paste. Gitu. Nah, saya cerita sedikit. Matius ini anak Alfeus. Alfeus itu orang Toraja, bukan ya? Bukan orang Toraja, dia orang Yahudi. Nah, orang Yahudi waktu itu dijajah Romawi. Tetapi mereka punya kewajiban bahwa semua trading yang ada di sana. Jadi kalau dibilang rumah pemungut cukai itu berbicara tentang masalah barang-barang yang keluar masuk, dan setiap barang yang keluar masuk itu ada hitungannya. Nah, sehingga orang waktu itu banyak tercekek dalam tanda kutip dengan itu karena mereka harus membayar biaya cukai yang tinggi untuk setiap barang, sehingga banyak orang yang berutang. Makanya di drama kalian itu orang bayar utang, perhitungan cukainya tinggi dan mereka emosi. Sehingga profesi pemungut cukai itu bukan profesi yang terhormat. Profesi yang membuat kaya tapi tidak terhormat. Waktu itu gitu ya, kalau sekarang jadi rebutan. Kan gitu. Hal yang sama sebenarnya terjadi waktu dikatakan Yesus bertemu dengan Sakeus. Sakeus setelah bertobat dia ngomong apa? Kalau ada orang yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Jadi memang profesi pemungut cukai ini itu profesi yang menjanjikan secara materi. Ya. Saya rasa juga sampai sekarang kali ya.
Jadi profesi yang sangat menjanjikan dari sisi materi karena di sana disediakan kekayaan dan lain sebagainya. Nah, karena profesi ini dibenci, tidak terhormat di antara kaumnya, makanya kalau kita lihat film The Chosen, Matius itu diusir dari keluarganya, diusir dari Bapak Alpheus, lalu kemudian dia tinggal sendiri. Rumahnya lebih mewah daripada rumah bapak mamanya, dan kemana-mana dia harus pakai bodyguard atau dikawal pengawal Romawi. Karena makanya di drama itu dari pengawalnya ya, ada kan? Harusnya ada. Jadi itu mereka harusnya dikawal sama pengawal Romawi gitu. Jadi kemana-mana mereka dikawal karena saking orang ingin. Jadi kalau dia lewat tanpa pengawalan sudah pasti digebukin. Kalau tidak diludahi, kalau tidak dilempari dengan berbagai macam apa yang bisa dilempar. Kalau kursi bisa dilempar, dia akan lempar kursi, gitu ya. Nah ini yang terjadi dengan Matius. Jadi di dalam komunitasnya dia ditolak. Menariknya, ada seseorang namanya Yesus. Dia cuma ngomong begini, ikutlah aku. Cuma gitu. Dan Matius tanpa babi bu bebo, ya kalau diceritakan di sini, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya. Nah kita akan belajar sama-sama ada sebuah value yang namanya penerimaan. Tapi ini extend. Kita sudah tahu di value kita kalau kita belajar di value kita di bulan 6 berbicara tentang penerimaan. Sebentar ya, saya buka dulu sedikit. Saya akan ulangi. Ada penerimaan gitu ya. Jadi Yesus menerima Matius apa adanya. Gitu ya. Nah, kita percaya bahwa orang yang diterima itu dia akan kemudian diproses Tuhan, lalu kemudian dia akan menjadi sesuatu. Kita percaya itu. Ya. Dan lawan dari penerimaan adalah penolakan. Banyak orang yang sebenarnya dia mencari penerimaan tetapi ditolak. Karena dia ditolak, akhirnya dia semakin kecewa. Hidupnya semakin tidak membaik, malah semakin jauh dari Tuhan. Ya. Nah penerimaan ini dalam komunitas, dalam kita berteman dan lain sebagainya, maka setiap orang yang bergabung dengan kita, ya setiap orang yang bergabung dengan kita di dalam value penerimaan ini, kita menganggap bahwa semua orang kita pun belum sempurna, orang itu pun belum sempurna. Makanya kita terima dalam komunitas supaya kita bisa disempurnakan bersama-sama. Yang ngerti katakan amin. Ya, karena orang penting. Kalau mungkin pernah ada videonya siapa Barilla Kumahua ya, dia bilang, saya percaya itu ada 3B. Ya diterima dulu, lalu kemudian become, lalu apa lagi saya lupa satu gitu ya. Tapi itu dimulai dari penerimaan. Ya. Nah, kita percaya bahwa melalui penerimaan ini maka orang bisa ditransformasi, orang bisa diubahkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita yang menerima. Sama seperti kalau kita membaca kisah Matius, ya, membaca kisah Matius, itulah yang terjadi pada dia, ya. Nah, penerimaan itu bukan hal yang mudah. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama, penerimaan itu bukan hal yang mudah. Nah, di dalam komunitas pun kita perlu ada penerimaan. Kenapa kemudian value penerimaan ini harus kita tanamkan? Supaya komunitas kita bertumbuh. Karena kalau saya tidak menanamkan ini dari awal, semua value kita mulai dari pertama sampai bulan ke-6 itu value basic atau dasar dari sebuah komunitas. Kalau kita tidak punya ini, kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan bertumbuh. Dan orang-orang yang membutuhkan komunitas tidak merasa diterima. Akhirnya jiwa-jiwa itu pergi. Nah, tujuan kita membuat goal sisi semua dan sebagainya itu tujuannya adalah pemuritan, mentransformasi kehidupan orang, menambahkan value hidup di dalam kehidupannya. Ya. Nah, kita percaya dengan value ini, orang akan datang kepada Tuhan karena dia diterima apa adanya. Ingat, penerimaan bukan berarti kita menerima orang bukan berarti kita setuju dengan dosanya. Jadi pada saat kita melakukan penerimaan disebut dengan penerimaan bukan berarti kita setuju dengan dosanya,
Tetapi kita percaya bahwa kita tidak setuju dengan dosanya, kita terima orangnya, kita percaya bahwa dia bisa berubah. Ya, contoh misalkan begini, kalian tahu nih ada teman kalian yang mungkin masih merokok. Ya, jangan dimarahi. Ya, jangan dimarahi. Tapi pastikan dia diterima dulu. Ya, pastikan dia diterima. Suatu kali kita yakin dia yang mungkin yang dari sehari itu 3 bungkus bisa menjadi 1 bungkus 3 hari pun tidak habis. Itu yang kita coba lakukan. Ingat sekali lagi, penerimaan berfokus kepada progres, bukan hasil akhir. Karena kita tidak pernah tahu hasil akhirnya. Siapa tahu dia lebih panjang umurnya, kita pendek atau sebaliknya. Kan begitu. Aduh. Ya. Tapi kita percaya bahwa dengan adanya progres itu sebenarnya Tuhan bekerja melalui kita, melalui komunitas kita untuk mengubahkan, mentransformasi kehidupan orang lain. Nah, sebagai ground leader, ini kita harus tanamkan di dalam setiap kita punya ground. Supaya orang yang baru bergabung, dia tidak merasa kita ini malaikat, dia ini Lucifer. Ya. Jangan sampai pada saat dia masuk di komunitas kita, ya, dia merasa dia ini sendiri yang Lucifer, yang lainnya malaikat tingkat ke-7. Jangan sampai merasa seperti itu. Pada saat dia merasa seperti itu, maka kita sebagai ground leader ataupun kita sebagai anggota leader harus mulai introspeksi apa yang membuat, kenapa dia menganggap dirinya seperti itu. Ingat sekali lagi ya, penerimaan kita terhadap orangnya, bukan dosanya. Ya. Orangnya waktu masuk, artinya begini, orangnya waktu masuk boleh kok, tidak ada masalah. Dia masih, Kak saya masih seperti ini. Terima dia apa adanya. Ya, saya masih begini-gini, oke. Satu yang saya minta, kamu mau enggak? Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berubah. Gimana caranya? Ya rajin saja dulu datang. Kenapa? Begitu kamu datang sering dengar firman, sering dengar sharing, nggak perlu dipaksa, dia akan berubah sendiri. Permasalahannya adalah orang tidak mau berubah, tidak mau datang, tidak mau ikut, tapi pengen berubah. Ini repot. Saya cerita sedikit tentang satu orang. Orangnya tidak ada, orangnya lagi pulang kampung. Ya. Boleh tanya sama Salgus. Siapa Salgus? Putra ya. Ini Salgus ini temannya Putra dari SMA. SMP di? SMA toh? Dia kaget lihat Putra di sini seperti apa. Tapi memang Putra tiap hari hampir di sini. Gitu. Kalau kalian ketemu Putra pertama kali, kalau kalian pertama kali ketemu sama dia mungkin parasnya yang tampan dan imut ya. Walaupun ternyata setelah itu dia nggak seimut itu kan gitu ya, gitu ya. Sifatnya yang keras kepala, lalu kemudian dia itu kalau misalkan kita kasih tahu, dia nggak pernah nggak jawab, pasti menjawab. Gitu, dia pasti menjawab. Dulu kalau saya suruh Putra, tolong panggilkan dulu Pak Peter di atas, dia teriak dari bawah ke atas. Serius. Jadi kalau disuruh Putra tolong panggilkan anu di depan, dia teriak itu dari meja makan sampai ke depan teriak. Keke, gitu dulu, weh. Tapi kok datangi orang di sana, kalau saya teriak bisa aja juga. Itu makanya saya suruh supaya orang tidak ada yang teriak. Dia diterima dulu di sini. Kita tidak pernah mempermasalahkan dia punya ini. Lama kelamaan Salgus ketemu lagi di sini dan dia kaget dengan perubahannya Putra bisa sampai di titik itu. Walaupun mungkin bagi kita sebagian dia masih minus, tapi setidaknya tidak minus 100. Ya, masih minus 10 gitu kan, tapi masih minus gitu ya. Tidak ada masalah, tetapi kita progresnya dia sudah naik 90 step. Gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan di dalam komunitas. Kalau komunitas kita mau bertumbuh. Ya. Kalau komunitas kita melakukan ini seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka sebenarnya komunitas kita itu menjadi semacam rumah sakit, bukan semacam etalase. Ya, rumah sakit supaya orang dipulihkan, rumah sakit supaya orang merasa bahwa dia diterima. Poin ini tidak bertentangan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, karena hubungan pribadi dengan Tuhan tetap harus kita lakukan di kamar kita masing-masing, di ruangan kita masing-masing. Dan itu salah satu pondasinya. Pondasi keduanya adalah tetap di dalam komunitas. Ya, dan orang bisa tetap di dalam komunitas kalau dia
diterima. Oke, baik, silakan. Kita akan mulai. Silakan bagi yang sudah membaca, merenungkan dan kemudian mendapatkan penyingkapan. Ya, pewahyuan itu sudah selesai. Jadi kalau dibilang saya mendapatkan pewahyuan yang baru, pewahyuan itu sudah selesai. Begitu kitab dikanonisasi dan wahyu ditutup, itu pewahyuan sudah selesai, sudah lengkap. Yang ada adalah penyingkapan. Saya lebih suka itu, kata itu ketimbang pewahyuan. Gitu ya. Yang ada adalah penyingkapan firman. Jadi sebenarnya Alkitab kita itu sudah lengkap dari A sampai Z. Dan apa yang kita butuhkan dari hidup, dari kita bayi sampai kita mati, ada lengkap, sudah ada di dalam Alkitab setiap manusia. Ya. Tetapi yang kita sering tidak dapat adalah penyingkapannya. Kita baca ini ayat dari ayat 9 sampai 13, tapi kok kayaknya nggak ada ngomong sesuatu ya gitu ya. Itu kita butuh pertolongan Roh Kudus supaya ada sesuatu yang disingkapkan. Dan setelah disingkapkan, mungkin kita merasa gini, kok nggak terlalu relate dalam hidupku. Memang begitu. Pada saat kita baca firman Tuhan, tidak selalu firman Tuhan itu relate saat itu. Ngerti maksud saya? Karena ada sebagian kita yang nanti ada masalah, kita sok-sok minta Tuhan bicaralah kepadaku, lalu baru kita buka Alkitab. Habis itu Alkitabnya diundi lagi, dibuang ke atas supaya terbuka apa ayatnya di situ. Ada yang pernah begitu? Yang ketawa kayaknya sudah pernah ya. Gitu. Atau kalau enggak kita sok-sok scroll gitu ya. Karena kita merasa kita dalam kesulitan, kita pengen Tuhan bicara. Kita scroll Alkitab yang mana kita berhenti ditunjuk, itulah Tuhan bicara. Enggak begitu cara kerjanya. Ya. Cara kerjanya adalah you read Bible even you don't understand. Baca Alkitab itu meskipun kita enggak ngerti, baru nanti Roh Kudus akan mengingatkan. Pada saat kita ada tekanan, ada masalah, atau ada sesuatu yang Tuhan mau bicara, Roh Kudus akan ingatkan. Itu cara kerjanya. Nah seringkali Roh Kudus itu mau tolong kita, mau membangkitkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dia mau ingatkan kita tentang suatu firman Tuhan. Permasalahannya kita nggak pernah baca. Roh Kudusnya bingung mau diingatkan apa. Betul atau betul? Iya. Makanya untuk ground leader dengar baik-baik. Kalau kita betul-betul serius dengan hidup kita betul-betul mau iman itu menjadi penopang dalam hidup kita. Baca Alkitab betul-betul, berurutan. Saya tidak minta kita dimulai dari, kalau imanmu sedang kuat dan sedang semangat, bacalah mulai dari imamat, karena itu part paling membosankan mungkin. Tapi kalau misalkan imanmu lagi sedang biasa-biasa saja dan sedang tidak bersemangat, boleh kok dari Matius. Ya. Boleh juga dari Wahyu kalau mau yang seram-seram gitu, dikit ya. Terserah dari mana, yang pasti baca secara berurutan. Kalau sudah habis bagaimana? Ulangi terus. Karena harusnya nanti Roh Kudus akan merevelasikan, akan menyingkapkan suatu hal yang baru meskipun kita baca ayat itu 10 kali. Nah cara kerjanya seperti itu. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya, jangan sampai kita tidak pernah baca lalu kemudian kita merasa Tuhan tidak tolong. Gitu. Ya. Makanya kalau saya khotbah saya lebih suka kita baca semua satu persatu atau kita kalau enggak kita gantian. Karena mungkin dia tidak pernah baca di rumahnya. Setidaknya saya suruh baca dia 5 ayat gitu ya. Karena saat kita ibadah kan bagus-bagus dia suruh baca kita 5 ayat gitu ya, dia masih ingat gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita membaca kan kita bisa cepat ingat. Makanya orang menghafal itu pasti dia ngomong kan. Siapa di sini menghafal sambil ngomong? Almost kita ya gitu ya. Kalau kita menghafal waktu SMA, waktu SD, Pancasila adalah begini kita sambil ngomong karena kan kita sambil mendengar. Jadi memang ada sebuah studi psikologis kalau kita menghafal sambil kita ngomong kan kita dengar kembali dan itu lebih cepat dihafal. Gitulah. Ya, oke, silakan. Ada yang bisa kasih kita sebuah apa yang Tuhan bicara lewat dia mengenai Matius 9 ayat 9 sampai 13. Silakan langsung buka mic-nya, langsung ngomong, kita ngobrol saja. Ayo. Apa-apa. Kita berlatih ya. Jadi nanti kalian semua akan adalah ground leader dan nanti di dalam komunitas yang kalian pegang, kalian akan memulai pembicaraan. Kalian akan memulai sesuatu yang bisa memancing mereka dan ini caranya. Tekniknya itu seperti yang saya lakukan. Pelajari, lihat baik-baik. Nah, sekarang saatnya kalian yang ngomong. Silakan. Jangan malu-malu. Daripada saya tunjuk. Ayo Putra, langsung, gas, silakan. Kalau yang saya dapatkan sini Pastor itu dari ayat 9. Iya.
setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Di sini Matius pastor langsung merespon. Tidak kayak mungkin kayak orang-orang berdosa, kayak hold dulu, jangan Tuhan saya orang berdosa dan sebagainya. Tapi Matius langsung berdiri, dia langsung merespon. Di sini yang saya lihat kayak mungkin dia sudah punya kerinduan untuk melakukan something yang benar, tapi tidak memiliki kesempatan. Jadi ketika kesempatan itu datang, langsung dia merespon cepat. Kemudian yang kedua itu terkait setelah Matius dipanggil dan mengikuti Yesus, dia juga seperti efek berantai. Di rumahnya juga. Efek domino ya. Ya pastor, kurang lebih. Jadi efek domino yang datang, dia banyak orang berdosa juga yang akhirnya mengikut dia. Jadi dari satu orang ini efek domino di belakangnya lagi ada. Mungkin tidak terus, siapa tahu di belakangnya lagi tuh ada lagi, jadi berantai begitu pastor. Jadi Matius ini semacam pintu masuk penginjilan. Tapi tahu enggak, ada suatu poin yang di poin pertama yang Putra yang kita bisa simpulkan dengan satu kata, apa itu? Yesus bisa melihat. Apa 3D apa 3D? Yang D pertama apa? Ayo. 3D. Tugas kalian saya sudah kasih tahu kemarin. 3D apa itu? D yang pertama? Ya, ini juga satu salah ya. Discover. Discover itu apa? Melihat, memperhatikan. Halo, betul nggak? Saya setuju dengan Putra bahwa si Matius ini tidak mungkin dia merespon langsung mengikut kalau dia tidak punya kerinduan. Kalau dia tidak punya kerinduan untuk diterima. Makanya coba nonton film The Chosen, itu keren banget. Bagaimana sebenarnya dikucilkannya Matius. Matius sangat dikucilkan dan dia ditolak. Nah, Yesus melihat. Tugas kalian bukan apa pertama? Discover. Ingat ya, 3D, bukan 3 dimensi. 3D, D yang pertama apa? Discover. D yang kedua, develop. D yang ketiga, deploy. Bahasa Torajanya. Discover, memperhatikan dengan cara melihat, mendengar. Develop, membangun. Ngajarin. Kayak saya ini, saya sudah melakukan 3D banyak. Itulah lahir kalian. Itulah lahir dorang-dorang yang sebelum kalian. Cuman saya mau itu semua ada di 3 level. Itu namanya develop. Yang kita lakukan pagi hari ini itu develop namanya. Yang ketiga, deploy. Saya tugaskan. Saya percayakan sebuah tanggung jawab. Itu namanya deploy. Itu tugas kita. Nah, Yesus melakukan 3D yang pertama. Apa itu? Dia melihat. Saya kasih tahu caranya melihat. Apa yang Yesus lihat? Dia melihat. Kalau kita ngomong penerimaan, berarti orang yang harus masuk adalah orang yang ditolak. Ya. Ciri pertama, orang yang harus kita terima adalah orang yang ditolak atau merasa ditolak. Ada nanti Tuhan kirimkan orang seperti itu banyak. Ciri-cirinya apa? Orang yang pernah enggak ada orang yang selalu minder? Nah, itu ciri-ciri orang yang ditolak. Orang yang selalu diam. Benar nggak? Artinya begini, ini saya kembangkan lagi ya. Artinya begini, untuk membuat, ini yang pertama ya, discover yang pertama ya, dari poin kamu, saya perbanyak lagi. Kalau kita sudah melihat, apa yang Yesus lakukan? Siapa yang ngambil inisiatif? Yesus duluan atau Matius duluan? Itulah kenapa kalian harus mulai duluan. Duluan ngapain? Menyapa. Duluan ngapain? Nanyain kabar. Duluan ngapain? Nanyain kondisinya seperti apa. Sama seperti Yesus. Waktu dia sudah melihat, ini orang potensial nih. Waktu dia sudah discover, ini orang tertolak nih. Ini orang nih dibenci orang nih. Apa yang Yesus lakukan? Dia ambil inisiatif duluan. Dia yang sapa. Dengan kata-kata apa? Ikutlah
aku. Nangkep di sini maksud saya ya. Kenapa kita belajar value ini? Karena nanti di dalam value ini bukan orang itu seringkali yang datang ke kita. Kita yang kadang harus datengin orang. Sayangnya kita punya WhatsApp bisnis itu terbatas sekali, hanya cuma bisa berapa device. Gitu, hanya bisa berapa device. Jadi sebenarnya kita pengen tuh ada orang-orang yang setelah dia menulis form selamat datang kan kita ketik tuh. Kita punya database-nya. Nanti kalian akan diberikan akses ke situ dan lihat orang-orang yang lokasi tempat tinggalnya masuk di dalam cakupan wilayah kalian. Kontak, ada nomor handphonenya di situ. Ciri-cirinya gini, dia pengen berjemaat, lalu kemudian dia sudah tergabung dalam grup WhatsApp. Ajak. Itu baru namanya kita seperti Yesus, punya inisiatif. Nah, inilah salah satu hal yang kalian harus lakukan di dalam value penerimaan. Setelah ini, jangan cuma itu, ajarkan juga ke yang lain. Itu loh. Gimana sih kalau ada orang baru? Jangan asik sama temannya sendiri. Tanya-tanyain aja, gitu ya. Tanya-tanyain aja. Di mana, dari mana ininya, siapa namanya, siapa ininya. Saya masih ingat waktu kita masih 30 orang sekolah ibadah. Kan Golsis ini kan dulu kami mulainya pertama memang manggil Yesus Abraham. Setelah Yesus Abraham kita panggil, yang hadir berapa? 30 orang. Sampai 60 orang, saya tuh hafal nama yang datang satu persatu. Karena kenapa? Setelah kita ibadah gitu ya, kita turun ke bawah tanyain siapa namanya. Kita inisiatif tanya sama orang rival sama Vero. Kita tanyain dan saya wajibkan semua yang di atas itu nanya ke bawah, nanyain. Nah, Mei juga dapatkan, Ona juga dapat. Saya turun ke bawah dan tanyain satu-satu namanya. Ya, jadi setelah discover, kita harus punya action, punya aksi. Aksinya apa? Kita inisiatif menanyakan duluan, kita inisiatif mengajak duluan, kita inisiatif untuk melihat kebutuhannya dia apa. Setelah dia diajak, ya, jangan cuma satu kali. Karena kalau orang itu butuh 2-3 kali untuk diyakinkan. Bahkan nanti kalau misalkan sudah di titik itu kalian akan ini orang resep banget sih. Enggak apa-apa. Karena apa yang kalian mau tawarkan itu bukan sesuatu yang buruk. Yang kalian mau tawarkan itu komunitas yang membangun, bukan sesuatu yang jelek. Kalian bukan sales mobil, bukan juga sales pinjol, ya, bukan menawarkan kredit kak, kreditnya, enggak kan, enggak menjerumuskan orang gitu loh. Malah yang kalian tawarkan adalah sesuatu yang berharga, gitu. Makanya pede aja. Mungkin ada enggak di sini yang setiap minggu terima blasting WhatsApp dari saya, dari gereja, nomor admin Golsisi, ada yang terima? Ada, Mei juga terima kan? Saya tanpa bosan-bosan itu meskipun gak dijawab. Bahkan ada yang cuma dijawab, maaf kak saya sudah tergabung di dalam pemuda Kristen yang lain. Ya kan? Sejauh, ada jauh begitu, gak peduli saya. Kan saya kan cuma ngedarin. Iya, saya gak peduli, saya edarkan saja. Nah kita itu kadang-kadang harus punya mental begitu. Jadi cuma satu kali ngajak, habis itu kak dia enggak mau Mi, saya enggak deh, jangan. Ya. Saya masih ingat dulu temannya Virgi, namanya Resti. Oh ya kenal ya Resti ya. Resti itu udah sering datang, tapi nggak pernah mau pelayanan. Saya kaget tiba-tiba dia ngomong, kak saya mau pelayanan deh, apa? Multimedia. Saya kaget loh. Padahal dia udah 1 tahun lebih ikut kebaktian Golsis, tapi nggak pernah mau pelayanan. Tapi setiap ketemu, ayo Resti kapan mau pelayanan? Ayo Resti kapan mau pelayanan? Lama-kelamaan temboknya jebol juga tuh. Ya kan? Kan kita nawarkan sesuatu yang baik buat dia. Itulah. Gitu. Ya, mengerti ya sampai di titik ini ya. Ingat di sekitar kita banyak kos-kosan, banyak dan lain sebagainya, banyak orang yang hidupnya itu sendiri, akhirnya banyak kejadian di sekitar kita itu bunuh diri. Ya, BTP, UKIP, UKIP dan Telkommas dan sebagainya. Ya kalau gitu diekspos banyak kejadian-kejadian bunuh diri yang sebenarnya mereka itu butuh penerimaan. Mereka itu butuh
Percaya atau tidak, suatu saat ada yang kalian WhatsApp, mungkin dia sudah mau silet tangannya, coba tiba-tiba kalian WhatsApp, halo kak, jangan lupa ikut ground. Lalu dia mikir lagi, apa ini ground ya? Siapa yang tahu? Tapi kalau kita nggak ambil inisiatif itu, maybe kita kehilangan nyawa, mungkin kita kehilangan jiwa-jiwa. Betul ya? Gitu ya. Nah, dari ayat yang 9 aja kita sudah banyak nilai yang kita pegang. Banyak suatu hal yang saya bisa titipkan sama kalian semua, sama kita semua pagi hari ini. Dan percayalah, ini titik awal Tuhan bekerja melalui kita mengubahkan kehidupan orang lain. Saya sudah bilang kemarin, kebahagiaan kita itu saat orang lain berubah hidupnya. Saya jadi kalau saya lihat Putra sekarang saya bahagia. Walaupun masih minus kan gitu kan. Saya bahagia. Kenapa? Ada perubahan dalam hidupnya. Gitu loh. Ada sesuatu yang dia mulai belajar banyak begitu. Ya. Nah itu. Oke, Putra. Terus yang kedua tadi, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Penerimaan itu bukan cuma sekedar ayo yuk datang yuk. Tapi mau enggak kita makan sama-sama dengan dia. Satu meja. Mau enggak kita di dalam nanti kalau dia datang pertama kali di komunitas kita enggak cuekin dia. Bagi orang Yahudi, makan bersama-sama itu salah satu level deep relationship. Karena enggak semua orang bisa makan bersama dengan orang Yahudi. Kalau kalian mau tahu, orang Yahudi itu hanya boleh makan bersama-sama dengan orang Yahudi. Kalau kita orang Jawa datang ke sana tidak diterima kok di rumahnya. Saya pastikan. Karena aturan mereka adalah mereka menerima sesama orang Yahudi makan di rumahnya. Tapi perhatikan Yesus makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi bukan cuma sekedar kita ngomong ikut yuk. Aksinya apa? Contoh misalkan, puji Tuhan kita semua itu lokasinya saling berdekatan. Dibuat setting ground itu saling berdekatan sesuai dengan wilayah. Ya, bukan sekedar suka-suka. Anda bayangkan kalau misalkan ada orang temanmu, saya ajarkan value gini. Jangan cuma diajak, tapi kalau perlu kita fasilitasi. Misalkan di fasilitas itu gini. Kak, saya tidak ada kendaraan. Kamu bisa carikan teman. Putra, kau ke arah sini toh. Bisa enggak mampir kau jemput ini di sini di titik ini dan kau tahu di ini satu arah aja. Itu namanya kita juga fasilitasi. Itu karena kita berdekatan makanya kita bisa saling menjemput Ki. Makanya kita saling berdasarkan wilayah. Bayangkan kalau kita tidak berdasarkan wilayah, suka-suka. Kak tolong dong, saya tidak ada kendaraan, jemput mau kok di Tanjung Bunga. Urgenmu di Sudiang, PP. Ya kan, kalau nggak paru-paru basah aku pulang. Gitu ya. Betul tidak? Ya kadang-kadang kita setelah mengajak, mungkin dia punya kesulitan. Kita carikan solusi. Oh saya masih ingat dulu ada satu orang di sini yang begitu. Tama. Serius, Tama ini ceritanya dulu. Iya dari blessing WhatsApp kan. Lalu dia bilang gini, Kak tidak ada anak kendaraanku kak, gini-gini. Tahu siapa saya pergi, Anjas pernah. Hiskia, Albert. Tapi kau jemput dulu Hiskia. Akhirnya dia ikut. Iya. Habis itu habis itu masih 2 kali 3 kali masih dijemput sama anak. Tapi setelah itu dia hilang. Betul apa betul Tama? Gitu. Ya serius, waktu itu kita fasilitasi. Habis itu dia menghilang. Apakah kita kecewa? Enggak. Ya kita tetap doakan. Nongol lagi nih anak. Gitu ya. Malah sekarang lebih condong ke sini kan gitu kan. Saya tanya kok kemana setelah kami jemputin itu 2-3 kali kita jemputin kalau salah. Kita tanya kau kemana? Ini nak karena ada kendaraanku jadi ikut-ikut maka seniorku. Kemana kok? Ya kemana-mana gereja di seniorku bawa. Gitu. Tapi sekarang sudah enggak. Gitu loh. Dia sudah di sini jadinya. Ngerti maksud saya? Kadang-kadang setelah kita ngomong ayo yuk ngajak dulu. Terus dia punya kendala. Ya kita harus cari solusi. Makanya orang ground leader itu harus orang yang solutif, memberikan solusi, gitu.
sambil saya menanamkan sama teman-teman yang lain, terutama para pelayan ya. Yang kalian layani itu semuanya para pelayan loh. Kalian kan pelayan Tuhan semua nih, pelayanan. Tahu enggak, anggota Ground itu rata-rata pelayan Tuhan. Nah kenapa? Tahu kenapa saya mewajibkan semua para pelayan Tuhan itu masuk ke Ground. Kalau enggak itu hukumnya wajib. Kalau enggak itu Cynthia apa semua, selalu saya tanyakan, itu semua pelayan sudah masuk Ground atau enggak sih? Tolong kasih saya nama yang belum masuk Ground. Yang belum masuk WhatsApp, enggak pernah hadir dan dikasih saya namanya. Saya mau WhatsApp langsung dia. Jadi yang sudah pernah di WhatsApp langsung sama saya, berarti Anda sudah di level mengkhawatirkan gitu. Ya, tapi betul saya minta begitu. Kenapa saya minta begitu? Gini, siapa yang pernah pelayanan selain di tempat ini, di gereja lain? Yang gereja-gereja besar lah. Dia kalau mau pelayanan, kamu di audisi, betul tidak? Audisinya apa? Teknis dan spiritual. Iya kan? Dites seperti itu. Kita ada enggak di situ begitu? Karena konsep kita adalah bertumbuh bersama. Saya tahu kok orang yang kita terima di luar masih minum, saya tahu semua. Gitu ya. Kita tahu semua. Tapi saya percaya gitu, begitu dia diterima, ya dia bisa berubah. Ngerti maksud saya ya? Gitu loh. Tapi memang kadang-kadang kita harus fasilitasi. Gitu. Kita harus fasilitasi. Gitu. Dan suatu saat akan seperti itu. Itulah kenapa kita semua mewajibkan semua orang masuk Ground. Nah, yang kalian layani itu rata-rata pelayan Tuhan. Makanya saya bilang bukan berarti kita yang sudah pelayan Tuhan di sana itu sudah kayak malaikat. Ya. Bisa jadi sebenarnya Lucifer cemburu sama kita. Gitu. Ngerti maksud saya? Jadi yang kalian layani itu di dalam Ground itu para pelayan Tuhan. Makanya kita kasih pembekalan khusus, kita kasih hal-hal seperti ini. Gitu. Karena para pelayan Tuhan yang kalian tanganin bukan cuma sekedar jemaat biasa. Tapi orang-orang yang mau bertumbuh, orang-orang yang mau betul-betul tertanam di gereja. Gitu. Oke, kadang-kadang perlu kita fasilitasi tuh. Makan bersama dan lain sebagainya. Bukan hanya difasilitasi. Mungkin perlu juga kadang-kadang divisitasi. Visitasi tahu apa? Berkunjung kalau dia lagi sakit. Makanya bagaimana caranya biar kita tahu dia itu sakit atau tidak? Sering-sering ditanya kabarnya. Ya kan? Itu. Jangan kayak saya ya. Ini karena saya enggak mungkin saya melakukan itu. Kalau kalian kan jumlahnya masih satu orang pegang 15 ke bawah. Saya rasa kalau misalkan kita melakukan itu setengah jam pun enggak habis. Kalau kita melakukan, kita chat, halo bagaimana kabarnya, itu kan. Kalau kita lakukan itu setengah jam udah habis. Lah kalau saya wakil gembala gitu, saya mau chat satu-satu, pelayan Tuhan jumlahnya sudah 120 kah 130. Belum cuma jemaat lain di grup lain, belum di grup Golosisi 300 orang. Iya kan. Justru kalian inilah perpanjangan tangan saya untuk melakukan itu. Jadi pada saat kalian melakukan visitasi, pada saat kalian melakukan kunjungan, kalian berdiri di atas nama saya gitu loh. Ngerti maksud saya? Percaya atau tidak saya bisa begini. Kalau ada yang tolak kalian, saya bisa sakit hati. Saya yang sakit hati. Kak, dia enggak mau kak. Karena begini katanya, udahlah enggak usah ini gini. Itu bisa saya yang merasakan apa yang kalian rasakan. Karena saya merasa bahwa ini tugas saya yang saya delegasikan ke kalian. Yang saya berikan, yang kemudian saya limpahkan ke kalian. Gitu ya. Sama seperti Yesus waktu mengutus ke 70 murid. Kalau kalian ditolak, kebaskan. Terus dia bilang nanti suatu saat penghakiman beberapa kota akan lebih berat daripada mereka yang menolak kalian. Gitu. Itu artinya apa? Yesus pun marah kalau ada nolak murid-muridnya. Gitu loh. Nah saya juga merasakan hal yang sama. Pada saat kalau kemudian kita dicuekin, kita ditolak, kita di ini. Biasanya gitu. Ya. Tapi gitu. Tugas kita adalah selain memfasilitasi tadi, lakukan visitasi kunjungan. Bagaimana tahu kita mereka sakit atau tidak, atau kendala atau tidak? Ya kita WhatsApp, kita cek, gitu loh. Makanya itu penting begini. Kalau kita mau WhatsApp, kalau kita mau visitasi,
Ya berarti kita harus kenal orangnya yang mana. Betul tidak? Dari mana kita tahu dia sakit selain daripada kita chat? Hari Minggu, misalkan dia suka di ibadah hari ketiga, kamu tahu dia suka di ibadah hari ketiga nih. Kalau kamu tidak kenal, yang mana orangnya ya? Bagaimana kita bisa identifikasi? That's why, kenali orangnya. Kalau perlu nanti misalkan kalian ground pertama atau apa, tanya aja namanya satu-satu siapa, kenalan. Yang seperti yang saya lakukan waktu kita, ingat ya yang kita tulis-tulis apa Anda suka siapa gini-gini. Tahu itu kan kalian kan coba cari orangnya, betul tidak? Waktu kalian boleh pakai cara itu kok, boleh. Gitu. Kita tahu, Ona yang mana orangnya ya? Terus kalian tanya ke sebelahnya, yang mana namanya Ona? Nggak aku tahu juga, tanya ke sebelah bedeng. Akhirnya tahu, oh itu namanya Ona. Oh dia tidak suka begini di sini. Yang mana namanya Putra? Ada 2 Putra. Yang LM atau pakai W, kan begitu. Kalau LM logam mulia, ya. Atau Putra LM, lo males. Kan gitu kan. Tapi kita harus kenal supaya kita tahu dia datang ke gereja atau enggak, atau dia ada kendala apa, gitu loh. Ya, mumpung syukur-syukur kalau dia pas pulang kampung, terus kemudian muncul di IG kita dia ada mangga, weh titip dulu ya mangga nah, gitu. Seperti yang saya lakukan dengan Tesalonika, dia posting mangganya, langsung tiba-tiba saya chat, Tesa kayaknya mantap juga kalau kebawa ke pastori, tiba-tiba dibawain ke pastori banyak mangga, kan begitu. Gitu. Nah itu yang maksud saya, ya itulah yang kau makan tadi malam Tama. Hasil discover kita kan begitu kan. Gitu. Sering-seringlah seperti itu. Kenalilah anggota kita ya supaya kita bisa tahu ini sedang terjadi apa, ini apa. Percayalah yang tugas yang kalian lakukan itu mengubahkan banyak orang, serius. Percayalah apa yang ini itu mengubahkan banyak orang. Gitu loh. Saya tidak bisa lakukan sendiri karena saya bukan Superman. Makanya kita bentuk super team seperti ini. Kita bentuk orang-orang yang mau peduli sama ground leadernya masing-masing. Oke, silakan lanjut lagi. Berikutnya siapa? Silakan. Ayo, Putra sudah. Oke, silakan. Elin. Poin yang saya dapat dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13 itu yang pertama, Yesus datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang yang mengaku dirinya sudah benar. Poin yang kedua itu, Yesus tidak mengutuk dan membuang orang berdosa, melainkan memanggil mereka kembali untuk disembuhkan. Berarti ayat 12 ya? Poinnya di ayat 12. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ada yang mau merespon? Menambahkanlah misalkan. Menambahkan? Silakan. Menambahkan. Atau dari poinnya. Iya. Iya, mau kutambahkan juga sedikit. Kadang di sini kan Tuhan bilang di ayat yang 12 itu bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Zaman sekarang itu kalau kita lihat justru di gereja-gereja sekarang tuh seakan-akan gereja itu tempatnya orang-orang suci. Terjadi banyak penolakan, bahkan saya ingat sekali temanku waktu SMA, waktu saya tanya kenapa aku tidak pergi ke gereja hari Minggu, dia bilang saya malas ke gereja hari Minggu karena di gereja tuh orang-orangnya suka menghakimi, taunya menghakimi. Jadi dia tuh merasa kayak, saya tidak perlu ke gereja karena saya di rumah sendiri juga saya bisa berdoa sendiri, saya bisa memuji Tuhan. Bahkan ada YouTube ya? Iya, dia bilang gitu. Jadi dia menerima penolakan dan justru menurut dia pandang kalau orang-orang yang di gereja tuh suka sekali menghakimi, bahkan kayak seakan-akan apa yang kita lakukan tuh salah di matanya orang-orang yang sering-sering rajin ke gereja begitu. Mereka tuh orang suci, jadi dia merasa bahwa dia tidak perlu ke gereja karena orang gereja tuh terlalu suci begitu. Ya. Makanya di sana tertulis di ayat 12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan hakim. Betul ya? Profesinya bukan hakim, tapi tabib. Iya dong? Iya kan? Karena kerjanya tabib itu mengobati. Pekerjaannya hakim menghakimi. Nah, berarti poinnya begini, ingat tugas kita adalah seperti seorang tabib, bukan seorang hakim.
Gitu. Oke, jelas ya berarti ya. Makanya tetapi orang sakit. Makanya yang kalian katakan betul sekali. Makanya gereja itu bukan tempat orang sempurna, tetapi tempat orang disempurnakan. Dan dengan kenyataan itu kita harus bisa menjelaskan sama orang-orang. Misalkan kayak temanmu tadi. Gimana penjelasan yang paling bagus buat dia? Kalau saya begitu, saya bilang begitu, betul katamu brother. Orang di gereja itu, orang suka menghakimi. Kenapa? Karena mereka pun tidak sempurna sama kayak kita aja. Kamu bayangkan, kalau saya ya, cara menginjili orang seperti itu begini. Kamu bayangkan, kamu ketemu orang di gereja, suka orang seperti itu, tahu enggak? Sebenarnya dia pun sedang sakit. Sakitnya sama aja kayak kau juga. Hanya dia sedang diobati. Mungkin obatnya baru-baru dia minum. Ketemu sama kau yang belum minum obat. Akhirnya tabrakan. Gitu. Nah ini. Ya. Jadi ingat baik-baik. Ya, kita bukan hakim tetapi kita tabib. Ya. Pandanglah diri kita tidak lebih daripada orang lain. Supaya kita bisa menerima dia. Contoh, memandang lebih diri sendiri itu, saya banyak materiku dapat dari Kaisra, kau apa tong kau tahu? Hindari perasaan itu. Gitu. Waktu saya memberitahukan ini sama kalian, saya tidak dalam mode saya sedang mengajari kalian. Tetapi saya dalam mode supaya kalian belajar mengembangkan cara berpikir. Makanya saya selalu tanya, apa yang kalian dapatkan? Dari situ saya kembangkan. Saya jujur, walaupun saya ini, tapi ada titik di mana, ini kan berulang kali saya baca nih. Ayat ini sudah berulang kali saya baca. Jadi waktu kita seperti ini, saya pun sedang belajar dari kalian. Jujur, yang masalah tadi misalkan Putra nih poinnya yang pertama, ini langsung merespon. Saya itu tidak ada punya poin di situ yang seperti kamu, Putra. Poin saya malah yang tadi. Kenapa orang bisa merespon? Kenapa orang begini? Karena ini. Justru dari poin dialah pikiran saya berkembang. Nah, coba kita lihat cara kita melihat orang itu seperti itu. Bahwa dia ini juga bisa mengembangkan karakter pribadi kita pada saat kita terima dia, supaya kita tidak menganggap diri kita lebih. Karena kadang-kala karena kita menganggap diri kita lebih, makanya kita dengan mudah menghakimi. Betul tidak? Alias sombong sekali. Gitu loh. Karena kita merasa kita lebih, makanya dengan gampang kita menghakimi. Saya seringkali, boleh tanya sama Pak Peter, seringkali kalau saraba itu bukan bahan apa, itu bahan khotbah. Cuman saya tahu, siapa tahu ada hal-hal yang tidak saya notice di dalamnya, saya perlu bagikan duluan ke orang-orang yang ikut saraba. Siapa tahu Tuhan bisa bicara dari orang-orang itu ke saya gitu loh. Makanya kita buat seperti ini, bukan supaya saya ngajarin kalian, tidak. Saya pengen itu dua arah, ada sesuatu juga yang saya dapatkan. Nah kita pun pada saat kita membuat ground dimanapun, kita harus punya mental seperti itu. Sehingga kita tidak memandang orang lain di bawah kita, lebih rendah daripada kita. Gitu loh. Percayalah bahwa sejelek-jeleknya dia, walaupun memang dia jelek misalkan gitu ya, kita masih bisa belajar dari dia. Itu sikap yang harus kita kembangkan supaya kita bisa menerima orang dengan baik. Setuju? Setuju nggak nih? Kayak gitu. gitu ya. Gitu. Percayalah bahwa kita bisa belajar dari orang yang lebih muda daripada kita. Kita bisa belajar dari orang yang mungkin tingkat pendidikannya lebih rendah daripada kita. Mungkin dia nggak ngajarin kita hal teknis. 1 + 1, 1 × 1. Tapi dia bisa ngajarin kita mungkin ketulusan, kerendahan hati, karakter yang baik dan lain sebagainya. Nah permasalahannya kita mau nggak melihat itu. Gitu ya. Kita mau nggak punya mental yang mau belajar. Karena kalau kita nggak mau belajar, maka kesombongan yang datang nanti. Orang yang sombong itu susah belajar, betul enggak? Saya sudah bilang sering kali, orang yang sombong itu susah belajar karena nggak mau dibilangin dan nggak mau terima masukan orang lain. Orang tidak mau masukan terima orang lain, pasti tidak mau mendengar. Pasti pendengarannya terganggu. Bukan dengan congeknya, tetapi dengan sikap kesombongannya. Ternyata
conge dalam tanda kutip secara spiritual itu adalah sombong. Kalau conge yang aslinya kan kekar saja telingamu kan keluar di situ coklat-coklat. Ya, kuning-kuning. Oke, jelas itu ya. Jadi memang gereja itu bukan tempat orang yang sempurna. Makanya pada saat kita melihat orang baru, kita menerima orang baru, bukan kita hakim. Ya. Kita adalah tabib. Lalu yang kedua, kita harus yakin bahwa kita pasti bisa belajar dari dia. Sekalipun dia buruk. Maksudnya gini. Lu tahu dia misalkan nih, lama-kelamaan ini orang pelit banget. Jangan lo ikut-ikutan pelit. Tapi belajar dari dia, berarti gue gak boleh kayak dia gitu loh. Setidaknya kan dari orang jelek pun kita bisa belajar. Ngerti maksud saya? Cuman kalau kita modenya mode menghakimi, lu gak akan pernah belajar. Yang ada lu jelek-jelekin, jadiin gosip, bahan gosip. Tapi kalau kita dalam mode mau belajar, percaya sama saya. Kamu mau jadi sen, gak mau kayak jadi dia deh. Ternyata jadi orang pelit itu dijauhin sama orang. Kenapa? Karena dia kita traktir, dia gak mau traktir balik, kan orang pelit. Iya kan? Kan begitu. Pasti kalian gini, ada gak teman kalian yang sering kalian ajak bareng? Pasti orangnya asik. Kalian pergi pertama, kalian yang bayarin. Pergi kedua, dia yang bayarin. Berganti-gantian. Ada teman kalian yang begitu? Seneng gak diajak jalan? Seneng. Tapi kalau pelit, 1 kali selesai masalah. 2 kali lah. Kan kalau traktir pertama, kedua kalinya, kalau lagi yang traktir, ketiga kalinya gak akan ada. Betul atau betul? Iya kan? Gitu. Oke, silakan yang lain. Poin yang lain, silakan. Silakan. Irisa. Ada lagi yang kudapat poinnya itu di ayat yang ke-11, pada waktu orang Farisi melihat hal itu berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi cenderung kalau misalnya kita merasa pintar dari orang lain, betul kita cenderung untuk menghakimi. Bahkan bukan berarti saya dan kita semua teman-teman yang ada di sini, kita merasa lebih baik dari teman-teman yang di luar sana. Bukan berarti, bahkan waktu pertama kali saya dipilih bilang buat jadi ground leader, saya bingung kayak, kenapa saya yang dipilih? Kayak banyak orang lain, banyak teman-teman di gereja yang mungkin bahkan lebih pintar, bahkan mungkin lebih bisa untuk dapatkan tugas ini. Tapi yang saya pikirkan lagi bahwa pasti Tuhan lihat apa yang ada dalam diri saya. Pasti Tuhan mampukan. Dan bukan berarti kita ditugaskan sebagai leader, kita tidak mau dengarkan anggota-anggotanya kita. Kita bisa belajar. Pasti kedepannya kita tidak mungkin melakukan kesalahan. Pasti kedepannya kita akan melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena saya percaya melalui kita menjadi ground leader saat ini baru tahap awalnya kita mau diproses. Banyak sekali proses-proses ke depan yang mungkin akan kita rasa saya tidak sanggup. Tapi ingat bahwa panggilannya Tuhan itu bukan orang, Tuhan tidak lihat orang yang mampu, tapi Tuhan lihat orang yang punya hati buat kita, buat sesamanya begitu. Begitupun dengan kita. Kemudian itu di sini juga kalau misalnya Tuhan bisa menerima semua orang, kemudian kenapa kita tidak? Di sini mungkin bisa bersangkutan dengan kita terapkan buah roh penerimaan toh. Kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kalau misalnya kayak Yohanes bilang, tidak mungkin kita bilang kita mencintai Tuhan yang bahkan belum pernah kita lihat. Tapi kita membenci bahkan saudara-saudara kita yang kita lihat tiap hari. Jadi rasanya itu kita berbohong. Sama kayak kita misalnya kita bilang kita tuh punya api buat Tuhan. Kita terbakar untuk Tuhan, tapi kita tidak punya api yang sama untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita. Berarti api yang kita punya buat Tuhan itu api yang palsu. Karena kita cuma punya api buat Tuhan, tapi kita tidak punya api buat sesama kita. Jadi kalau misalnya Tuhan bisa pakai siapa saja, kayak misalnya Matius. Matius ini pemungut cukai. Bahkan mungkin kita lebih buruk dari Matius, tapi buktinya apa? Tuhan masih mau pakai kita. Bahkan kita ada sampai saat ini, kita sadari bahwa kita ini bukti nyata belas kasihan Tuhan sampai hari ini. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Jadi orang-orang di luar sana yang mungkin merasa dia sudah benar,
berarti dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Tapi kita ketika kita mengambil tanggung jawab, kemudian kita merasa bahwa kita tidak layak. Kita merasa kita terlalu berdosa untuk melayani Tuhan, melakukan pelayanan dalam gereja. Terus sampai kapan kita bisa layak di hadapan Tuhan? Sedangkan segala sesuatu, bahkan di bawah kolong langit ini apapun yang kita kerjakan tuh tidak ada yang bisa buat kita layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun, karena hanya berkat belas kasihan Tuhan, hanya berkat kasih karunia Tuhan, kita boleh melayani sampai hari ini. Lihat di dalam gereja berapa banyak hidup orang-orang berdosa yang Tuhan ubahkan melalui pelayanan, melalui proses yang panjang. Tuhan pakai supaya melalui hidupnya orang berdosa ini yang Tuhan ubahkan, dari situ ada kesaksian-kesaksian. Yang bahkan kesaksian itu kita boleh bagikan ke orang lain, bagikan ke teman-teman kita, yang ketika mereka merasa terpuruk dengan kesaksian kita, mereka boleh merasa tertolong, dan mereka boleh merasa, oh dia juga pernah ada di posisinya saya, tapi karena Tuhan hidupnya bisa diubahkan, terus kenapa saya tidak? Jadi kita punya value yang sama. Jadi seperti itu, kita tidak boleh menghakimi orang-orang, karena kalau kita sadar kalau misalnya orang lain punya kesempatan yang sama-sama kayak kita, orang lain juga tujuannya Tuhan, bukan hanya kita. Pasti kita bisa menghargai orang lain, pasti kita bisa menerima orang lain. Mungkin seperti itu. Oke. Saya tambahkan bahwa ingat Tuhan mencari orang yang mau. Ya. Nanti Tuhan yang mampukan. Gitu ya. Makanya kan saya ngajarin kemarin, kalau kita lagi discover orang, apa yang kita pertama lihat? Hatinya. Hatinya yang kita lihat, ada ndak hatinya? Karena saya yakin kalian semua ini 3D-nya teman-teman, leader-leader kayak Vero dan lain-lain semuanya. Dan kalian sebenarnya orang-orang yang punya hati. Cukup itu aja, yang punya hati dulu. Karena kalau sudah punya hati, ya. Makanya saya sebenarnya waktu kita kedatangan Eca, sebenarnya masalah motivasi hati itu sebenarnya suatu inline. Kalau kamu punya hati, saya yakin skillmu pasti bertambah. Orang yang tidak punya hati, skillnya pasti akan tetap terus di situ. Itu jadi hati itu motivasi. Ya, berbicara tentang motivasi, orang yang tidak punya hati, dia pasti akan tiba di titik stuck karena tidak punya lagi mau ngapa-ngapain. Nah, tapi saya yakin kalian ini semua orang yang punya hati. Punya hati bukan cuman buat Tuhan, tetapi juga buat sesamanya kalian. Percayalah, suatu saat gini ya, kalian punya anggota ground 10. Tapi kalian bina, kalian bersama aja selama setahun. Suatu saat, entah 3 tahun, 4 tahun lagi, kalian ketemu dia dan dia sukses. Kebanggaan kalian itu melebihi daripada kalian yang jadi dia. Di satu sisi mungkin luar biasa Tuhan angkat dia ya, tapi di satu sisi akan muncul, itu dulu anggota ground gua loh. Serius. Gitu loh. Nah, makanya tadi punyalah mental jangan seperti orang Farisi. Ya. Ya, kalau orang Farisi kan bawaannya sirik. Toh. Nah, punyailah bawaan seperti Tuhan Yesus yang mengasihi. Oke, silakan yang lain dulu, tambahkan silakan. Ayo. Ci. Hanya mau bertanya. Bertanyalah. Oke, enggak apa-apa. Bertanya juga adalah salah satu bentuk diskusi pemikiran yang harus gimana? Dari apa yang saya dengar tuh Kak, kayak setiap hari itu muncul pertanyaan yang belum bisa dapat saya jawabannya. Apa itu? Kayak bagaimana ya Kak? Bahkan saya ada di sini juga kayak selalu saya berpikir Kak, benar gak ya keputusan saya ini, benar gak ya saya menerima Tanggung jawab ini. Iya, menerima tanggung jawab ini. Karena menurut saya kayak masih kurang Kak. Dari mulai awal saya ambil pelayanan di sini kayak selalu muncul pertanyaan ini, tapi sampai saat ini tidak bisa saya temukan jawabannya Kak. Begini Kak, kayak kita mau menerima orang lain, tetapi orang terdekat kita atau bagian dari kita tidak bisa kita terima, begitu Kak. Kayak
seburuk itu, kayak masa orang lain kamu terima, ternyata orang terdekat kamu kayak sulit sekali, kayak udah bisa memang Kak. Oke. Perlu Enci pahami, tidak semua orang bisa kita rubah. Include keluarga terdekat kita sendiri pun belum tentu bisa kita rubah. Setuju tidak? Iya, betul nggak? Tapi coba kalau kita bayangkan, lalu kemudian saya tahu pasti ada banyak ayat yang ngomong gini. Kalau kamu ingin mempersembahkan sesuatu lalu kamu punya masalah dengan saudaramu, pergilah selesaikan itu dulu supaya persembahanmu diterima. Betul tidak? Tahu nggak arti sebenarnya itu bagaimana? Itu berbicara tentang niatmu untuk menyelesaikan. Bukan hasil akhir selesainya. Ngerti enggak? Pergilah berdamai. Itu kita disuruh niatnya sebelum kamu persembahan itu pergi dulu berdamai. Permasalahannya kita mau damai, dianya enggak mau. Kita mau dia berubah, dianya enggak mau berubah. Terus kamu di situ terus? Pertanyaan saya. Enggak. Yesus pun juga enggak. Yesus sama orang Farisi, ya. Yesus itu golongan rabi yang harusnya dia lebih dekat juga dengan orang Farisi karena mereka kan satu perguruan orang Yahudi, ya. Enggak tuh, Yesus juga enggak berkutit sama mereka, enggak berkutat terus sama mereka, enggak merasa kemudian ini enggak. Dia maju terus tuh. Ngerti maksud saya? Masalah itu seperti misalkan gini. Kan selalu ada Enci, ada orang yang lain di sana. Encinya mau nih berubah. Gue mau nih berdamai sama lu. Tapi lu nya gak mau. Macam kasus Agus. Tahu Agus? Iya. Novinya sudah move on. Agusnya belum move on. Yang salah siapa? Kalau seandainya Teh Novinya ngerjain Agus terus. Kira-kira orang lain bisa dia tolong tidak? Tidak bisa. Habis waktunya ngurusin itu. Wah, kamu harus sering-sering nonton ini ya kan. Benar gak? Dan itu salah satu trik iblis. Dia selalu intimidasi kita seperti itu. Gini ya. Ini saya agak sedikit ini deh. Ini ya. Seandainya saya ngikutin dia, kita ketemu nggak? Enggak. Maksud saya Kak, kayak mungkin kita bisa mengatakan sesuatu sama orang lain karena kita enggak tahu apa yang dirasa, mungkin permasalahan kita berbeda. Kalau kayak saya sendiri Kak, waktu Kak Tama bilang saya jadi wakilnya ground leader, kayak saya memang enggak mau Kak, tapi kayak ada juga sesuatu yang bilang iyakan aja. Kalau tidak salah saya hanya saya tanya sama Kak Tama bagaimana saja itu, kayak terus langsung saya oh iya Kak, bisa Kak, langsung saya bilang padahal saya sendiri tidak siap, tapi bisa-bisanya saya jawab siap. Dan di situ saya kayak bertanya Kak, kebetulan itu yang kata chat saya itu Kak, memang lagi sedih sekali saya. Tapi kayak mungkin enggak perlu juga saya bagikan sama orang lain kesedihan saya, tapi pas di situ Kak, karena pernah juga Kak cerita tentang papaku tuh sama yang di situ. Karena saya memutuskan untuk pelayanan Kak, saya memutuskan untuk terima apapun bentuknya itu, karena saya juga enggak, saya pikir manusia itu ada baik buruknya, bahkan jika dianggap orang itu buruk tidak seburuk itu kalau ada kasih dalam hati saya. Jadi saya mau terapkan kasih itu, tetapi Kak di lain sisi saya memang tipe orang yang selalu kayak telepon sama papa saya, tapi selalu
ada hal yang bikin kasih itu tidak muncul, Kak. Kayak tiba-tiba di teleponnya saya setiap hari, memang kalau di telepon saya tidak pernah tidak saya angkat, Kak. Lain halnya kalau lagi di kampus gitu, itu selalu saya angkat. Tetapi di dalam percakapan itu ditanya dulu kabar saya, tiba-tiba kayak diceritakan mama saya bagaimana, kayak sakit hati saya mendengar begitu, Kak. Kayak dalam hati saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan saya sudah menerima tanggung jawab dari Tuhan, sudah mau mengambil kasih itu, mau menerapkan kasih itu, tapi kenapa selalu ada gebrakannya? Biar kasih itu tidak terjalin begitu. Kayak saya dalam hati, bagaimanapun itu Papa, kayak oke, terima. Tapi di saat itu selalu juga muncul hal-hal kayak yang dibilang juga respon tadi. Selalu tidak ada respon Papa saya. Bagaimana bilangnya, Kak? Saya juga bingung, kayak ini rencana Tuhan atau bagaimana, atau salahkah saya? Masa saya harus menerima orang-orang di sekitar saya, sedangkan diri saya sendiri itu bagian saya tidak bisa saya lakukan? Kan tidak baik, Kak, kalau orang bagian dari kita sendiri tidak bisa, tapi kita selalu bilang sama orang begini. Harusnya itu kita bilang sama orang sesuatu itu dari apa yang sudah kita terapkan, tapi saya belum menerapkannya. Masa saya mau mengajarin orang begitu, Kak? Kayak buruk sekali. Saya mau konsentrasi Inci pada kata, emang Inci belum menerapkan? Itu tadi, Kak, selalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau pengampunan itu lahir dari saya. Saya mau kasih itu saya terapkan. Tetapi selalu ada gebrakan, selalu Papa saya bilang, ini mamamu, untuk apa semua dikerjain. Padahal sama sekali, Kak, bahkan biaya saya mulai dari saya lahir bisa saya bilang enggak pernah Papa saya beli beras di rumah, kayak semua mama saya, Kak, bahkan uang kuliah saya, uang semua. Jadi saya mau bertanya, di mana letak kesalahan mama saya mengerjakan itu? Kayak semua nih, mulai dari usahanya, dari usaha taninya juga semua dikerjakan, tapi selalu disalahkan saya. Itu kayak, inang-inang Batak emang begitu, sangat-sangat gigih ya. Iya, jadi saya bilang kalau tidak dikerja, uang kuliah saya dari siapa? Dia bilang begitu. Terus saya tanya, Papa mau saya cari kerja di sini sambil kuliah? Jangan, pasti Tuhan buka jalan, berdoa saja. Dari mana jalannya? Berdoa. Kalau kita tidak ada usaha, Kak. Jadi kayak harus Tuhan Yesus sabarkan saya. Itu yang selalu saya bilang dalam saya, Kak. Selalu bagaimana kasih itu biar saya terapkan. Tapi memang sulit, Kak. Saya itu curiga sebenarnya kamu sudah menerapkan. Tapi enggak. Ya sudah, kamu sudah menerapkan. Kasih itu 1 Korintus 12. Kasih itu sabar. Anjing ngadepin orang tua, nelpon, bicara begitu tapi tetap dengerin. Sabar enggak sih? Iya, Kak, tapi itu di balik kesabaran itu ada suatu titik kita juga tidak sanggup sebagai manusia, Kak. Karena selalu selesai nelpon saya pasti nangis sendiri, Kak. Kayak selalu bertanya sama Tuhan, Kak, tapi tidak ada selalu dapat saya jawabannya. Kayak selalu bahkan saya cerita sama teman saya, sabar aja. Ada satu teman saya waktu SMA, dia yang memang tahu, dia selalu bilang sabar aja. Tapi kayak manusia juga sabarnya itu ada batasnya, Kak. Kayak memang mungkin batas kamu memang sedang diperlebar. Ngerti maksud saya? Kalau kamu dengar, kamu cerita begini, saya boleh ambil kesimpulan. Kamu sudah lakukan semuanya kok. Kamu sudah lakukan semuanya, nggak ada masalah di kamu. Gitu loh, ngerti nggak maksudku? Nggak ada masalah di kamu. Menurut saya ya. Meskipun, mohon maaf nih, waktu kamu orang tua nelpon atau apa gitu, tiba-tiba tiba-tiba setelah selesai itu kok malah jadi emosi, malah jadi apa? Tapi kamu bisa tahan toh? Benar gak sih? Kamu bisa tahan toh? Mungkin kapasitasmu dalam mengampuni, dalam kamu sabar, itu yang diperluas sama Tuhan. Saya curiga ada sesuatu yang Tuhan siapkan di diri Anci, ya. Mungkin kamu mau dipakai orang jadi paling sabar di dunia.
Iya loh. Sehingga kamu bisa sesabar itu. Cuman jangan selalu mengeluhkan, saya kok kayaknya nggak sabar, saya kok kayaknya nggak sabar gitu loh. Gitu. Ngerti maksud saya? Jangan selalu mengeluhkan kamu nggak sabar gitu loh. Di titik kita pun dengar, tanya sama teman-temanmu, di titik teman-temanmu dengar ini, kita sudah berpikir, kamu sudah lakukan. Gitu loh. Kamu sudah lakukan. Cuman memang kapasitasnya saja yang diperlebar gitu loh. Bukan cuman kamu yang ngalamin itu. Saya dulu kalau pulang, saya kan merantau, kalau saya pulang kampung ke sini, hal yang sama yang terjadi, almarhum. Dia selalu gini, ini mamamu nih, peluk. Saya selalu bilang gini, itu kan karena perbuatanmu. Itu kan karena perbuatanmu. Karena kau begini. Saya sudah ceritakan yang detik-detik almarhum akhirnya. Saya kan almarhum meninggal, seminggu sebelum itu saya berantem sama dia. Dan dia berantem itu dalam posisi saya nggak ngomong sama dia. Gitu loh. Saya minta maaf sama dia. Gitu lah. Dan apa yang dia ucapkan pun saya ampuni. Udah selesai. Terakhir saya sempat dikasih Tuhan mimpi. Di gereja. Saya nggak tahu gerejanya itu di mana, tempatnya di mana. Yang pasti dia di ujung pintu. Dia tutup pintu, dia cuma melambai. Saya sedang rapikan kursi, dia cuma lambai begini. Ya, intinya dia bilang saya pergi dulu ya. Saya pergi dengan senyum, nggak dengan marah-marah dan apa. Dan saya cuma lihat aja dari jauh. Itu waktu terakhir. Saya mimpi terakhir itu dia itu. Setelah dia almarhum. Gitu. Ya kisah kita mungkin tanggungannya berbeda, mungkin Enci lebih berat daripada saya. Gitu. Tapi trust me, Enci itu sudah lakukan yang paling bagus. Dan memang kalau merasa Enci tidak mampu, ya memang tidak akan mampu. That's why Enci tetap harus setelah itu kan berdoa toh. Apa yang Enci lakukan setelah itu biasanya? Pasti berdoa kan, bertanya sama Tuhan kan. Ya mungkin Tuhan memang cari supaya Enci berkomunikasi terus sama Tuhan. Setelah kejadian itu sudah bagus, Enci sudah bagus berdoa, ngomong sama Tuhan. Meskipun mungkin dia dalam keheningan, dia ikut merasakan apa yang Enci rasakan. Tuhan itu kayak gitu kok. Di dalam dia diamnya, mungkin kita merasa dia diam. Tapi saya yakin dia ikut menangis sama-sama dengan kita waktu kita menangis. Dia ikut sedih pada saat kita sedih. Gitulah. Percayalah, Tuhan itu begitu. Dan saya merasa waktu Enci cerita begini, Enci sedang dipersiapkan sesuatu yang besar. Gitu loh. Cuman saya enggak tahu apa itu. Gitu. Karena begini, kadangkala semakin besar tekanannya, maka semakin besar apa yang dipersiapkan di depan. Gitu. Belum kita mengerti sekarang, enggak perlu. Tapi itulah kita perlu iman sama pengharapan. Pengharapan seperti sebuah jangkar yang membuat jiwa kita dan iman kita enggak goyang. Imannya itu rantainya. Kenapa ada jangkar di kapal? Supaya kapal itu tidak terbawa arus. Supaya kapal itu tidak terbawa ombak, tidak terbawa angin. Pada saat jangkar diturunkan, kapal itu tetap. Rantainya adalah iman, jangkarnya di bawah adalah pengharapan. Gitu. Percayalah, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Enci. Suatu saat kalau itu terjadi, ingatlah kita pernah ngomongin ini di depan teman-temanmu semua. Saya cuma mau bilang begini, Cik. Move on lah. Ya, move on lah. It's okay. Itu tidak apa-apa. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Sudah serahkan sama Tuhan, itu sudah benar. Kalau Enci misalkan setelah begitu nangis sama Tuhan, itu sudah benar kok. Nggak ada yang salah dengan itu. Dan tidak ada yang kurang. Kalaupun ada yang kurang, karena memang kita itu manusia tempatnya kurang. Kita itu tempatnya dosa. Ya, seperti orang yang nyolong handphone. Saya itu tidak sengaja mengambil barang ini karena manusia itu tempatnya salah. Lihat FYP-nya yang sering nongol, lalu kemudian digaplok. Iya kan? Manusia itu kayak gitu. Gitu. Gak ada yang salah dengan Enci. Gitu loh. Serius, gak ada yang salah.
Gitu. Ingat sekali lagi ya, pada saat kita berkomunikasi sama orang, bukan keputusan kita dia mau berubah atau enggak, itu keputusan dia. Kita lakukan yang terbaik, ya kan, sisanya Tuhan yang kerja. Memang selalu ada yang kurang kok. Karena kekurangan itu nanti Tuhan yang kerjakan, bukan kita yang kerjakan. Nah kalau kita kerjakan semua ngapain butuh Tuhan? Iya kan? Ngapain butuh Tuhan kalau kita bisa kerjain semuanya? Justru karena kita tahu kita itu kurang, gak bisa ngerjakan semuanya. That's why we need God. Ya kan? We do our best, let God do the rest. Enci sudah lakukan yang terbaik, selalu masa kurang, setuju, biar Tuhan selesaikan yang kurang itu. Saya nggak tahu caranya bagaimana, ininya bagaimana, karena jalan Tuhan selalu tidak dapat kita selami, tidak dapat kita ketahui, tapi percayalah Tuhan bekerja. Dan biarkan Enci lakukan tugas Enci aja. Oke? Ya. Saya nggak bisa menjawab lebih banyak karena saya nggak punya karunia nubuat, itu nggak punya juga karunia menafsirkan nubuatan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya itu. Biasanya orang-orang seperti Enci ini sedang dipersiapkan sesuatu yang besar. Gitu. Itu berdasarkan pengalaman hidup saya yang hampir 40 tahun hidup di dunia ini gitu loh. Biasanya seperti itu. Oke Ci, ada lagi kira-kira poin yang mau ditambahkan? Satu lagi, Kak. Oke, silakan. Ini tidak mau saya bertanya, tapi mau saya bilang Ya, doa. dinyatakan. Tidak, Bukan doa memang besar Iya, kuasanya, Kak. oke. Kayak waktu pertama kali saya ikut Saraba kemarin saya pernah bilang doa itu besar kuasanya. Terus kakak bilang iya benar, doa itu besar kuasanya. Itu soal terkait kadang juga Kak, enggak tahu saya bagaimana pikiran saya berjalan. Kadang saya kayak positive thinking sekali, tiba-tiba kayak bentar lagi sudah negative thinking. Enggak tahu juga saya Kak, tapi mungkin lagi berada di fase, tapi kadang kalau positive thinking sekali Kak, selalu saya tugasmu hanya melakukan, biarkan Tuhan yang bekerja. Ya. Hanya kerjakan saja, biar untuk hasil akhirnya serahkan sama Tuhan. Kadang berpikir begitu juga Kak. Kayak yang saya bilang itu doa besar kuasanya itu soal kakak saya yang pernah saya cerita sama Kakak. Tiba-tiba pas bipolar saya kambuh minggu yang lalu itu Kak, enggak tahu Kak, saya tidak ada cerita sama siapapun karena kalau untuk orang rumah itu saya enggak pernah cerita tentang apa yang saya alami Kak. Tapi tiba-tiba dia bisa chat saya Kak. Terus? Dibilangnya begini, kayak ditanya kondisi saya Kak. Terus enggak tahu saya dari mana dia tahu, dibilang jangan pergi ke pengobatan kayak dukun. Tidak. Apa? Kayak obat-obat itu. Tidak Kak. Apa namanya? Narkoboy. Iya kayak obat-obat bipolar gitu. Iya. Iya, ada obat-obat yang kayak begitu, obat penenang. Iya obat penenang gitu Kak. Iya. Kayak kenapa tiba-tiba dia bilang begitu? Nah, Dari terus? mana dia tahu? Kayak dalam hati saya begitu Kak. Mungkin dia nonton Saraba. Terus? Dibilang begini, nggak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Percaya saja sama saya kata kayak terkejut saya Kak. Itu hal yang benar-benar saya nantikan dari seseorang terdekat saya untuk dikatakan begitu sama saya. Karena saya sendiri nggak mau hanya saya yang merasakan kasih Tuhan. Saya juga mau orang terdekat saya, orang-orang di sekitar saya merasakannya. Tapi benar Kak, dia chat saya begitu. Terus saya tanya sama Tuhan, inikah jawaban dari dua-dua teman-teman saya yang di posisi mungkin. Jadi tuh memang benar kayak doa itu besar kuasanya. Jadi kalau teman-teman juga lagi stres begitu, berdoa saja. Berdoa, kalau butuh tempat cerita boleh juga sama saya. Kita Boleh juga sama-sama sama. nangis. Iya. Boleh juga sama-sama Tama. Iya. Enggak apa-apa, kita memang seperti itu. Makanya saya bilang, toh nih begini teman-teman kalian yang ada di sini nih. Kalau kalian dengar ceritanya, Enci itu sudah do the best, betul gak sih? Cuman memang selalu merasa ada yang kurang. Kenapa merasa ada yang kurang? Karena memang kita selalu pasti ada yang kurang gitu loh. Gitu. Nggak usah lihat yang kurangnya. Lihat apa yang sudah kita lakukan, gitu saja.
Dan biarkan Tuhan yang nutupin kurangnya. Itu intinya. Gitu ya. Itu sudah betul. Kan sudah doa, sudah apa. Makanya saya tidak melihat itu gitu loh. Saya tidak melihat ada masalah di Enci yang sebenarnya Enci. Cuman coba alihkan fokusnya Enci. Jangan ke hal yang kurangnya. Tetapi fokusnya apa yang ada di depannya. Jangan hal yang kurangnya. Jadi lakukan saja. Saya lihat Enci orangnya yang bertanggung jawab. Terhadap apa yang diberikan. Lakukan saja tanggung jawab itu dengan baik. Dan biarkan Tuhan yang bekerja sisanya. Di balik layar dia bekerja. Kita tidak perlu tahu caranya seperti apa. Itu namanya pengharapan dan iman. Iman sama pengharapan itu seperti gerbong sama kepala gerbong. Gerbongnya sudah keluar, ekornya pasti nongol, itu pengharapan. Gitu loh. Dan pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kita tidak tahu waktunya, tapi pasti. Kenapa? Karena pribadi Tuhannya. Tuhan itu bukan bukan pribadi yang bisa berbohong. Dia tidak mungkin berdusta. Dan dia pasti tepati janjinya. Kalau dia bilang dia sedang mengerjakan sesuatu, pasti dia sedang kerjakan. Kalau dia bilang saya sedang siapkan sesuatu yang besar, dia pasti siapkan sesuatu yang besar. Apa yang kita lakukan? Do our best. Oke, Ci. Oke, silakan, ada yang lain yang mau tambahkan? Ayo. Mutiara. Siapa lagi? Casey. Casey, silakan Casey. Kalau dari saya, dari ayat yang ke-13, ada di situ, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Jadi menurut saya di sini kayak Tuhan Yesus itu kayak sesuai kayak bilang, dia datang kayak menjalankan misinya begitu. Dia datang untuk menyelamatkan tanpa melihat kayak bilang orang benar atau bagaimanapun bentuknya dia tidak bilang orang berdosa itu tidak akan ditolong begitu. Makanya dia kayak merangkul bagaimana yang menurut kita mereka pendosa menjadi kayak penuh dengan pengampunan, yang bagaimana kayak dia merangkul untuk membawa orang itu untuk menjadi jalan yang benar begitu. Jadi kayak dari ayat ini sama dengan yang sebelumnya itu kayak yang menghakimi begitu. Kayak kita juga tidak bisa menghakimi orang dari kayak misal dia nakal jadi kayak tidak mau mungkin berteman sama dia, padahal kayak kayak kalau misal mau lihat dari Tuhan Yesus itu kayak dibilang ya apa kayak Tuhan datang itu kayak untuk menyelamatkan kita, jadi kayak dibilang tidak ada perbedaan antara orang berdosa, orang benar atau apapun itu. Oke. Jadi Tuhan Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Dia tidak pandang bulu. Ya. Nah, permasalahannya adalah gini, bagaimana kita bisa menyadarkan orang lain bahwa dia itu orang berdosa? Kan begitu. Makanya ini kalau penginjil-penginjil zaman dulu, itu kalau dia mau menginjili orang, dia selalu menunjukkan bahwa kamu itu manusia berdosa. Semakin dia merasa dia berdosa, maka semakin besar kasih karunia itu dulu caranya orang. Tapi orang zaman sekarang, karena begini, kalau orang tidak merasa dirinya berdosa, maka dia nggak akan merasa butuh Tuhan. Kalau Enci selalu merasa bahwa apa yang Enci lakukan itu sudah full, sudah benar sekali, maka Enci tidak akan butuh Tuhan. Mungkin karena itu mungkin selalu merasa kurang. Karena supaya Enci merasa selalu butuh Tuhan. Orang yang sudah merasa selalu bahwa dia sudah melakukan yang paling betul, maka dia nggak akan butuh Tuhan. Paling benar dia nggak akan butuh Tuhan. Tapi kalau orang merasa bahwa dia ini kurang, berdosa, seperti orang berdosa ini, maka dia akan selalu butuh Tuhan. Gitu. Gimana guys sih? Ya. Mau cerita? Saya, silakan. Ya betul dengan apa yang Kak Esra katakan, kayak saya juga rasakan kayak menurut saya ini pendosa, tapi akhir-akhir ini selama saya masuk di Gold Sisi ini kayak betul-betul Tuhan bilang ayo sini sama-sama, ayo sini memperbaiki diri begitu, karena
saya rasa memang saya pendosa dan saya akui itu saya pendosa, tapi kayak tiba-tiba ada satu hari yang saya daftar waktu itu untuk mau melayani di tempat ini, kayak betul-betul terbuka hatiku, bilang ndak ada angin, ndak ada hujan, kayak tiba-tiba mau ke daftar demo, mau ikut, apalagi sering memang datang di tempat ini untuk ibadah, tapi kayak tidak ada niatku untuk pelayanan, tapi kenapa semakin kurasa banyak dosa yang sudah kulakukan, tapi Tuhan bilang ayo pelayanan, ayo sama-sama ubah dirimu begitu. Terus juga ini yang leader jadi wakil ini kayak saya merasa enggak pantas, karena apalagi ini baru-baru sekali saya masuk, terus kayak ditunjuk untuk jadi wakil. Saya mau menolak, tapi saya kadang bilang mungkin ini jalannya Tuhan untuk mau memperbaiki diri saya, untuk mau belajar, sama-sama belajar. Jadi kayak ya sudah, apapun kayak saya jalani, saya doakan juga untuk segala-segalanya begitu. Iya. Jadi untuk sampai sekarang ini betul-betul kayak kurasakan itu berkat dan kasih karunia Tuhan, bagaimana dia mau mengubah saya lebih dekat lagi sama dia. Karena selama saya juga kuliah, selama saya juga di Makassar ini kayak betul-betul ada kayak jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang doa tidur dan segala-segalanya. Tapi kayak pokoknya semakin saya lakukan dosa-dosa yang menurut saya dosa itu, tapi Tuhan selalu kayak bilang, selalu saja ada hal-hal yang Tuhan panggil saya untuk bilang jangan, ayo berubah, ayo bisa. Iya bisa. Ya, sampai sekarang itu saya rasakan betul-betul kuasa Tuhan. Nah, tepuk tangan dulu. Iya, seperti itulah, makanya begini. Makanya praktekkan betul-betul ini penerimaan. Ingat sekali lagi, kita tidak sempurna kok. Ya, makanya saya tidak panggil di sini seperti gereja lain yang kalau mau jadi leader di sini, saya cuma mau tahu, kamu punya hati enggak? Kalau kamu punya hati sudah itu. Nanti kita masalah bertemu bersama. Kalau kamu ada kendala, saya mau kasih semua untuk ground leader. Kalau kamu ada kendala, akses langsung itu ke saya. Ngomong, ada apa? Kak, saya begini, saya lakukan dosa ini. Ngomong. Gitu loh. Ngomong. Dan saya pastikan saya tidak akan menghakimi. Itu ngomong saja. Di sini kita bertumbuh bersama. Bukan berarti pada saat kalian jadi ground leader dan wakil ground, lalu kemudian kita menjadi auto di atasnya malaikat Gabriel dan malaikat Mikael gitu ya. Tidak. Ya, kita sedang sama-sama bertumbuh kok. Kita sedang sama-sama menapaki masa-masa hidup kita untuk mulai dekat lagi sama Tuhan. GG itu bagus, dia pernah ngomong. Aiko pernah ngomong begini, kadangkala malah justru pelayanan yang menjauhkan kita dari dosa. Dia ngomong begitu. Tanya sama GG. GG itu datang ke sini dia cuma ngomong, "Weh, membusuk mi imanku ya, panggil-panggil Kak dulu." Dia ngomong sama Ayu begitu. Membusuk mi imanku ya. Dia datang dan dia ngomong waktu itu hari. Saya masih ingat kok dia ngomong. Buat orang seperti saya, justru pelayanan ini yang menjauhkan saya dari dosa. Makanya saya agak marah sama gereja yang syaratnya banyak sekali orang mau pelayanan. Saya marah sama orang yang model seperti itu. Dulu ada orang seperti itu di sini. Kalau pelayanan harus suci dulu dia, harus kudus dulu, baru melayani. Dan ternyata banyak orang yang nanti pelayanan dia, baru Tuhan ubahkan hidupnya oleh pelayanan. Saya nggak mau peduli dengan nanti bilang nanti motivasinya salah. Semua kita tuh awalnya motivasi masalah layanan semuanya salah. Percaya sama saya. Hampir semua kita dimulai pelayanan itu mungkin, keren banget ya mau Kak ikut deh. Supaya apa? Terlihat keren. Kebanyakan kita begitu kok. Kalau kita mau fair sama hati kita, kalau kita mau termasuk saya. Tapi dalam perjalanannya itu Tuhan rubah. Dikasih kita pemahaman. That's why kita penting banget untuk ikut pemuritan. Bukan supaya kita mau sok-sok di gereja aktif sekali, bukan. Percuma aktif di gereja tapi nggak ikut pemuritan. Percuma kalau nongol terus di pastori tapi nggak pernah ikut pas jam doa, jam pemuritan, jam ini. Kita nggak pernah ngikut. Gitu loh. Ngerti maksud saya ya? Ada orang kayak model-modelnya seperti Casey, seperti GG. Dan itu yang kita kasih kesempatan. Saya melihat itu banyak di anak muda sekarang. That's why kita itu mau pelayanan, gak pakai yang banyak-banyak syarat. Kamu cuman itu kan, begitu sudah masuk ground ya.
Masuk ground karena saya percaya nanti ground ini, grow up in God ini nanti yang makan banyak menyelamatkan orang. Ya. Bukan modelnya kalau di gereja besar kebalik. Ikut ground dulu baru pelayanan. Kalau kita simultan itu bersamaan semuanya. Jalan bersamaan. Kamu bisa melayani, kamu harus masuk ground. Gitu loh. Dan saya yakin kalau kita stick up terus itu terus menyatu di dalam komunitas ini, kita bisa jadi orang yang kuat. Justru nanti malah kita keluar dari komunitas, malah kita lemah lagi. Ya karena memang desain kita untuk ini kok, berkomunitas kok. Bukan desain untuk hidup sendiri. Gitu. Oke Casey, aman ya? Semangat Casey. Oke, ada lagi silakan. Yang mau Yudis. Kasih dulu mic-nya itu Yudis, sana mic-nya. Nah itu. Nah. Silakan Yudis. Ya, kalau saya mungkin tadi kan sudah banyak semua dibahas ya. Cuman saya mau tambahkan sedikit dan ada juga saya mau bilang kalau untuk poinnya itu di semuanya 12 sama 13. Oh sorry, 11, 12, 13. Oh nambah. Karena kan di sini sebenarnya mulai dari awal konteks permasalahan. Permasalahan yang terjadi ini, para orang Farisi kan bertanya, mengapa gurumu mau makan bersama dengan pemungut cukai? Mengapa gurumu mau makan bersama dengan orang berdosa? Terjadilah masalah. Masalah itu terjadi karena sebab, bukan karena akibat. Jadi, kalau misalnya kita tadi sudah mendengarkan yang dijelaskan Pastor, terus dari beberapa teman juga, itulah memang tujuan diciptakannya ground. Bahkan saat saya mendengar penjelasan dari beberapa teman-teman tadi dan beberapa juga yang dijelaskan Pastor, saya mulai berpikir, memang betul ground diciptakan bukan untuk orang-orang yang betul-betul highlight, bukan diciptakan untuk orang yang benar. Semua ini terbentuk dari ibaratnya mereka punya problem, baik itu di dunia kerja, bahkan keluarga mungkin, bahkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mau menerima mereka? Makanya entah mungkin itu nanti di kegiatan ground seperti kita sharing Alkitab, games, terus nanti saling keterbukaan bersama. Itulah tujuan yang diciptakan ground. Makanya terbentuklah beberapa FYP quotes yang muncul. Rumah bukan berbicara di mana tempat kita dilahirkan, tapi rumah berbicara di mana kita bisa saling menerima, saling bertumbuh, saling terbuka. Ya, itu. Makanya ada juga tadi beberapa teman-teman juga bilang Tuhan Yesus di sini posisinya sudah menjalankan tugasnya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya itulah tujuan ground sebenarnya nanti akan dibuat. Makanya betul kalau dibilang mau jujur saya mau terpikirkan di sini. Memang ada tujuan yang harus kita buat untuk teman-teman kita nanti. Walaupun mereka semua pelayan Tuhan. Tapi pelayan Tuhan ini punya masalahnya masing-masing. Baik itu mungkin masalah dalam keluarga, sekali lagi, dunia pekerjaannya, dunia kuliahnya, atau segala macam. Masalahnya berbeda-beda. Dan kekuatannya itu beda-beda juga semua. Bahkan kita sebagai leader pun punya masalahnya masing-masing. Tapi bagaimana caranya kita bisa saling sharing, saling terbuka. Selesai ground, setidaknya masalahnya bisa turun atau menghilang beberapa persen. Karena kan ahli logika pernah bilang, dengan bercerita, dengan keterbuka, masalah itu sudah selesai beberapa persen memang. Sama halnya, Tuhan ibaratnya kita kayak membuka inisiatif duluan. Yang tadi Pastor sudah jelaskan, ya mungkin itu saja dari saya. Oke, tepuk tangan dulu buat Yudis. Ya, betul. Jadi itu merupakan suatu kesimpulan yang baik dan benar dan panjang ya. Gitu ya, bagus itu. Gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa di ground itu ada 100% solusi di sana. Begitu kamu masuk ground itu bukan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Setuju? Ground itu bukan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa
masalah. Tidak selalu mungkin kita temukan solusi di dalam ground. Tetapi setidaknya kita dikuatkan. Yang setuju katakan amin. Setidaknya pada saat kita setelah bercerita, setelah kita hahihi game sama teman-teman kita dikuatkan. Ternyata saya nggak sendiri loh. Minimal you feel like that. Ya, makanya even kita nggak tulis di depan gereja kita, welcome home, we feel like home, betul tidak? Ya kan? Kita nggak perlu tulis-tulis itu. Tapi saya memastikan, that's why itulah kenapa saya betul-betul boleh tanya ya. Kita itu nggak pakai jargon welcome home, tapi saya pastikan kalian ke pastori, it's kayak rumah kalian. Ya kan? Makanya aneh kalau misalkan ya kayak Casey kan belum terbiasa ya. Kalau ini jangan tinggal di depan nungguin orang gini, enggak. Anak-anak di sini semua, begitu masuk pastor dia masuk aja. Shalom Kak, shalom sudah. Habis itu tempat yang dituju yang mana pertama? Kalau nggak di kamar, di meja makan. Ya kan? Bagaimana Tama? Setuju atau setuju? Setuju. Ya kan gitu kan? Betul tidak? Sudah begitu saja. Kita tidak perlu pakai jargon-jargon itu. We already do it gitu loh di sini. Itulah saya senangnya gereja sama pastori jadi satu. Saya suka begitu. Ruang pribadi saya cuma di kamar saya kok. Gitu loh. Ya. Selebihnya ya. Komputer saya juga tidak kemudian menjadi komputer pribadi, sudah berapa tangan yang di situ ya kan, sudah berapa ini, it's okay, tidak ada masalah, gitulah. Gitu. Jadi banyak orang yang memerlukan rumah, banyak orang yang memerlukan komunitas. Ya, jadilah rumah buat mereka, jadilah tempat buat mereka untuk bisa berbicara. Setuju? Oke, Tama belum ngomong Tama? Oh yang ngomong. Ini lama pembekalannya ya kalian ya kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa, gini, memang saya sudah bilang nanti ground leader dan leader ground minimal 1 bulan 1 kali kita begini. Karena saya harus ngajarkan value buat kalian langsung. Ini kan value penerimaan nih, gitu kan? Itu kan. Oke, Tama maju Tama. Nah, silakan. Sudah. Ya. Mungkin kalau dari saya itu dari bacaan kita pada pagi hari ini yang saya tangkap itu bahwa penerimaan itu sebagai tanda awal dari pemulihan. Dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-13 ini mungkin Tuhan Yesus tidak secara kebetulan berjalan dan melihat Matius, tapi ada sesuatu rancangan Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk hidupnya Matius. Mungkin begitu juga dengan kita para leader ground yang ada di sini. Mungkin kita bukan secara kebetulan bertemu di Gold Sisi, bertemu di GBO Kumene, bahkan kita dipilih dipercayakan sebagai leader juga, itu mungkin bukan suatu kebetulan, tetapi mungkin ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk masa depan kita masing-masing. Itu saja. Oke. Berarti ada rencana Tuhan di mana kita semua bisa terpilih dan dikumpulkan di tempat ini, gitu ya. Ada lagi? Oke. Silakan Mei. Kalau dari saya sendiri itu dalam pembacaan kita pagi hari ini, saya belajar dari Matius tentang sikap hati yang dia berikan dari saat dipanggil sama Tuhan, yaitu dia menunjukkan sikap hati yang benar, yang kayak dibilang sama Kak Putra tadi, dia merespon dengan mengikuti Yesus. Nah, pada saat dia sudah memberikan sikap hati dengan mengikuti Yesus, di situ juga ada orang-orang Farisi yang datang kalau pada saat perjamuan makan malam. Nah, di sini kalau dilihat dalam kegiatan kita sehari-hari, kayak kalau kita sudah belajar untuk memberikan sikap hati yang benar, kayak mengikut Tuhan begitu, pasti kayak di luar kita juga akan ada orang-orang yang kayak mengomentari atau menjudge begitu. Namanya netizen julid. Kayak begitu. Yang di sini saya belajar kalau Matius juga mengalami hal yang sama di saat dia sudah belajar
untuk menerima Tuhan Yesus, di situ juga ada orang-orang di sekitarnya yang mengomentari begitu. Jadi saya belajar kalau Matius ini walaupun dia pada saat itu dikenal sebagai orang yang berdosa, pemungut cukai, tapi dari situ dia menyadari bahwa dia orang berdosa dan dia belajar untuk menerima Yesus, mengikut Yesus karena dia sadar bahwa dia butuh pengajaran begitu, pengajaran untuk membuat hidupnya berubah menjadi lebih baik tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, saya lupa tadi sama Tama. Jadi urutannya Tama ya, penerimaan melahirkan keterbukaan. Keterbukaan inilah yang awal pemulihan. Penerimaan, lihat Matius diterima, ikutlah aku. Kemudian dia lakukan apa? Dia buka rumahnya buat Yesus. Setelah ada penerimaan, dia terbuka. Setelah terbuka, hidupnya mulai dipulihkan. Setelah hidupnya dipulihkan, dia bisa mulai bersamaan dengan itu, dia panggil teman-temannya untuk bersama-sama dipulihkan. Waktu dia panggil teman-temannya, dia belum suci betul kok. Dia belum tiba-tiba menjadi Matius. Kan Matius matinya nanti di India. Dia belum jadi murid Yesus kok, dia baru jadi murid Yesus. Ngerti maksudnya, Ci? Dia baru jadi murid Yesus, tapi dia sudah berani panggil temannya yang lain. Dia tidak nunggu dia sempurna, dia tidak nunggu dirinya itu betul, baik betul 100%, baru dia panggil temannya. Betul tidak? Matius ini baru bertobat, baru ngikut Yesus, baru aja ngikut Yesus. Ya kan? Mungkin otaknya yang kadang-kadang pelit, hitung-hitungannya apa, masih melekat sama dia. Belum sempurna nih orang, tapi dia sudah berani panggil teman-teman yang lain supaya ngikut. Berjalan simultan. Tidak harus kita jadi sempurna dulu. Baru kita mau ngajak teman yang lain untuk ikut. Mungkin kita harus bertumbuh bersama-sama. Itulah kenapa mungkin Cici selalu merasa berkurang. Ya karena memang kita di situ. Dan kita tidak bisa tunggu kita harus sempurna dulu, baru kita lakukan. Gitu ya. Terus yang berikutnya, ingat tantangannya selalu ada. Waktu kita melakukan ini tantangannya selalu ada. Tantangan Yesus dari siapa? Dari orang-orang julid. Ya, saya bilangnya orang julid karena mereka kan menjulitin orang gitu loh. Ya kan? Kenapa sih kamu makan begitu-gitu ya gitu. Nah, biasanya mereka itu bukan orang-orang yang di luar daripada itu, malah mereka orang-orang yang rohani mungkin. Ya. Loh iya, saya pengalaman. Waktu saya buka pelayanan itu kepada siapa saja, ada yang ngomong gini, gak takutkah nanti pelayananmu bermasalah? Gak takutkah nanti pelayananmu bikin dosa, lalu kemudian gereja bikin malu? Saya bilang saya gak takut. Saya ambil tanggung jawab itu. Gak takutkah nanti anak-anak pelayan di situ nanti bikin masalah di luar? Gak apa-apa, saya tanggung jawab. Mau apa coba? Yesus kan begitu. Yesus, kamu makan sama orang-orang berdosa, kamu gak takutkah namamu nanti jelek? Kan begitu intinya itu dia ngomong begitu. Ya kan? Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Karena dia mengira bahwa Yesus itu mencari orang benar. Ya kan? Sama waktu itu saya ditanyakan gitu. Memang tidak takutkah jangan pilih-pilih sembarangan pelayan? Pelayan itu orang-orang terpilih, orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah suci. Enggak buat saya. Nanti gimana dong kalau dia bikin masalah di luar? Ya sudah, kita selesaikan. Susah amat. Kan gitu kan? That's why kita sampai lahir value ini di tempat ini. That's why kita sampai di titik itu. Gitu ya. Karena memang selalu ada tantangannya. Ya, dan tantangannya biasanya yang terberat ya itu, bukan dari orang-orang yang nggak tahu apa-apa, orang-orang yang justru tahu apa-apa. Gitu loh. Gitu loh. Orang-orang Farisi di sini digambarkan sebagai orang-orang yang merasa dia lebih baik daripada yang lain. Itu. Apa yang dilakukan sama orang Farisi? Kan dia menerapkan, kamu nanti begitu itu, kamu ikut-ikutan berdosa, kamu nanti malah kena getahnya, namamu jelek, inimu jelek. Kamu terima orang pelayanan sembarangan, nanti dia bikin masalah, nanti nama gereja tercoreng, ini tercoreng, ini tercoreng. Ya memang resiko gereja begitu. Kalau nggak mau gereja gitu nggak usah terima orang sama sekali, tutup aja ya kan. Betul tidak? Tapi disitulah, begini loh ya.
Kalau kita merasa kita ini orang tua, ada ndak orang tua yang anaknya bikin masalah ditelantarin? Enggak. Justru kita mau kita benerin sama-sama gitu loh. Nah, itu yang berlaku di sini. Karena Yesus juga sudah ngomong, kan begitu. Orang yang butuh kan itu. Makanya saya jujur aja, dikirim orang-orang bermasalah pun it's okay. Yang penting selama dia ada progres untuk mau berubah. Udah itu aja. Gitu. Dikirimin orang bermasalah, oke, gas. Sepanjang dia mau berubah. Ada nggak yang perubahannya lambat? Banyak. Kita doakan. Yang penting kita sudah siapkan fasilitasnya, kita sudah siapkan semua medianya untuk dia mau berubah. Kita sudah siapkan groundnya. Sisanya apa? Doakan buat mereka. Karena doa itu besar kuasa. Oke? Ada lagi? Nah, silakan. Dari Matius 9 ayat 13, di situ ada, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di sini saya membagi pengalaman saya. Oke. Saya sangat merasa ayat ini tuh Tuhan sangat berbicara sama saya, karena saya sendiri merasa benar-benar tidak layak sebelumnya, karena saya merasa saya masih sangat kurang dari orang-orang yang dalam ground. Tapi setelah saya renungkan kenapa saya dipilih sebagai wakil ground, yang saya dapat itu di sini bukan saya dipilih bukan karena manusia yang memilih saya, tapi karena Tuhan sendiri yang memilih saya, karena ini yang terjadi ini tidak akan bisa terjadi kalau bukan kehendak dari Tuhan sendiri. Dan kenapa Tuhan mungkin memilih saya, karena Tuhan mau saya melakukan pekerjaannya, yaitu karena Tuhan memanggil saya yang Tuhan percaya sama Mutiara. Bukan, iya bukan. Iya, dia percaya sama kamu bisa lakukan itu. Iya. Bukan mungkin, iya. Emang karena kan kehendak Tuhan toh. Iya. Berarti Tuhan percaya sama Mutiara. Lanjut silakan. Dan di sini Tuhan mempercayakan untuk bukan melakukan perpanjangan tangan manusia, tetapi melakukan perpanjangan Tuhan sendiri untuk melakukan hal ini yang dalam ayat ini, untuk bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang-orang yang berdosa. Iya. Mutiara dipanggil untuk jadi tabib, bukan jadi hakim. Mutiara dipanggil untuk manggil teman-temannya supaya dia mau berubah sama-sama. Ya kan? Tahu nggak sih kenapa kadang-kala gini, berpikirnya gini ya, kayak Casey, Mutiara, merasa nggak layak semua, merasa banyak dosanya, sama saya juga merasa banyak dosanya. Tapi kenapa Tuhan panggil? Karena pada saat nanti suatu saat engkau dipulihkan, suatu saat engkau bersaksi sama teman-teman, mereka tahu, nih anak dulu ini pendosa bareng sama gua nih, tapi kenapa kok bisa sekarang begini? Saya mau ikut juga dong. Ngerti maksud saya? Iya kan? Ya. Jadi bukan tanpa Tuhan itu iseng, kayak main dadu kemudian ini, enggak, dia enggak iseng. Kenapa dimanggil orang-orang yang tanda kutip mungkin bermasalah, pendosa dan lain sebagainya, supaya kalau dia dipulihkan orang bisa lihat, gua kenal dulu ini sebagai negatif, yang negatif. Tapi kenapa dia bisa begini? Ya, mungkin Keke juga ngalamin ya sama Ayu. Gitu, makanya kayaknya bagus-bagus imanmu, aja Kak dulu ya. Iya kan? Mungkin Ayu juga dulu minus kan? Makanya kok sekarang kan semakin positif gitu kan, makanya kemudian kau chat dia gitu ya. Gitu. Ngerti ya maksudnya, semakin kita mengerti apa maksud Tuhan manggil kita yang merasa memanggil kita yang memang pendosa, yang memang tidak mampu, semakin kita mengerti di situ. Bukan Tuhan kompromi dengan dosanya, tidak, tapi karena dia mau kita itu keluar dari itu, dan Tuhan mau kita itu dipulihkan, sehingga waktu orang lihat kita itu, gimana caranya Tuhan bekerja di dalam kamu bisa seperti itu,
baru kita bisa ceritakan. Ini loh, gitu loh. Tuhan gak panggil orang yang sudah sempurna, dia panggil saya, pasti dia bisa panggil kamu juga. Kamu bisa cerita gitu sama teman-temanmu. Saya waktu dipanggil sama Tuhan untuk melayani, bukan saya dalam keadaan benar, tapi dalam keadaan saya paling berdosa. Dia panggil saya untuk melayani Tuhan. Kalau kamu sekarang dalam keadaan paling berdosa, kamu melayani Tuhan, ayo. Tapi kita berubah bersama-sama, kan udah. Gitu. Itu baru kita bisa terima orang. Setuju? Setuju? Pak Peter, silakan. Kita sudah hampir ya 2 jam lah ya ngobrol-ngobrol gini ya. Nanti sebulan sekali kita akan ngobrol value-value kita supaya kita bisa. Tuhan menerima kita itu apa adanya, tetapi Dia tidak mau kita ada di posisi apa adanya terus. Jadi kalau Tuhan menerima kita sebagai orang berdosa, Dia nggak mau kita terus mengulangi hal itu. Kita sudah tahu itu salah, dan di mana Tuhan berbicara itu di dalam hati nurani kita. Seperti tadi, siapa tadi yang bilang ya? Saya sebenarnya mau bilang tidak untuk jadi wakil ground. Enci ya? Enci. Jadi Tuhan bicara di dalam hati nurani kita, dan saya percaya itu dari Roh Kudus. Nah, satu tadi yang saya mau sampaikan ini buat Enci. Kalau kita sedang berbuah, kita sudah berbuah itu artinya kita sudah melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, terus kok rasanya kayak nggak ada perubahan, nggak ada hasil. Tetap lakukan hal itu, karena ranting yang berbuah itu akan semakin dibersihkan supaya dia berbuah lebat. Jadi mungkin kita mau hasil, Tuhan mau lihat kita terus dalam proses. Bukan artinya kita berproses, terus. Enggak, Tuhan mau kita ya. Kadang-kadang ini kalau saya, kita harus memikirkan lagi apa yang kita doakan. Ya, yang saya dengar tadi, kalau koreksi saya kalau salah ya. Enci bilang, Tuhan kasih saya sabar. Kalau kamu berdoa minta sesuatu, Tuhan gak kasih itu. Dia kasih orang-orang yang akan membuat kamu belajar lebih sabar. Tadi doanya gitu ya, Tuhan kasih saya sabar. Oh ya, Tuhan kasih orang-orang yang bisa buat kamu. Orang-orang yang ngeselin sebenarnya. Yang membuat kita jadi lebih sabar. Ya, jadi kalau kita berdoa supaya kita minta supaya kita lebih beriman, maka Tuhan tambahkan iman di dalam kamu, tapi bisa jadi Tuhan juga kasih supaya kamu melatih iman itu. Seperti waktu minggu kemarin itu, ya saya bersyukur karena kita di booster di sini. Mungkin kalau saya nggak di booster saya bisa masuk rumah sakit ya. Karena memang posisi itu saya sudah kurang sehat. Jadi waktu teman-teman datang, ada ketua pemuda remaja Kristen Segol Sisi dan putra sama cowok gantengnya Gol Sisi, Kiro ya. Mana Kiro? Jadi waktu mereka datang itu saya sudah rasa enakan. Padahal hari Senin itu saya sudah bilang, Pak, saya masuk di rumah sakit untuk opname atau apa, karena memang ya kalau di rumah, karena saya sendiri laki-laki, jadi kalau orang yang sakit di rumah saya yang bawa ke rumah sakit. Tapi kalau saya yang sakit, saya bawa diriku sendiri ke rumah sakit. Jadi tapi saya bersyukur bahwa waktu teman-teman datang, ya ini yang muncul dalam diri saya. Nggak usah bicara tentang penerimaan pada hal-hal yang seperti tadi Kak Estra bilang, kalau ada dosa, kesalahan itu kita terima. Tetapi waktu kita mau melihat, ya saya nggak tahu, tiba-tiba chatnya Putra masuk, apa kabar? Kenapa ini? Ya saya jawab aja, saya lagi tidak sehat. Itu sebenarnya hal yang saya nggak tahu ya, kalau orang lain mungkin sederhana, tapi bagi saya
itu hal yang juga bagi saya itu membangkitkan imun saya. Wah, saya harus sehat ini. Saya harus sehat. Bukan karena banyaknya kegiatan atau apa, tapi Memang itu lagi musim. itu juga membangkitkan semangat saya. Ya. Jadi waktu kita menerima melihat orang-orang yang di sekitar kita tahu kabarnya, dan kita kunjungi kalau dia sakit, kita dekati dia kalau sedang ada masalah, kita dukung dia ketika sedang menghadapi masalah, itu merupakan satu hal yang luar biasa. Dan kalau worship leader biasa bilang, mari kita beri kemuliaan bagi Allah. Di dalam Alkitab, waktu kita menerima seorang akan yang lain, itu adalah kemuliaan bagi Allah. Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Bisa dibuka kalau nanti sembarang lagi. Jadi kemuliaan bagi Allah itu kita jangan berpikir sesuatu yang wah luar biasa sekali. Tapi Roma 15 ayatnya yang ke-7 sudah tulis. Waktu kita menerima seorang akan yang lain, itu kita sedang menyatakan kemuliaan bagi Allah. Amin. Itu saja. Amin. Oke, great. Tepuk tangan dulu buat kita semua pagi hari ini. Yes. Jadi ingat ya, mungkin orang pada saat ada masalah di ground mungkin kita tidak bisa kasih solusinya secara ini, tetapi setidaknya dia dikuatkan. Ya, setidaknya dia dikuatkan, dia dihibur, imunnya naik kan begitu. Ya, mungkin masalahnya nggak selesai saat itu juga, tapi setidaknya itu yang bisa kita lakukan buat teman-teman kita. Percayalah, saya berdoa pagi hari ini, kita semua nih yang hadirin ini, kita tuh mulai jadi duta-duta Tuhan melalui kita semua. Banyak hidup yang akan dipulihkan, banyak jiwa yang akan dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Amin. Oke, baik, kayaknya sudah hampir ini ya, 7:30 ya kayaknya kita kalau kayak begini terus nanti tidak selesai ya. Ona belum ngomong, Ona? Atau mau berdoa penutup? Hah? Enggak juga. Apa? Yudis, silakan Yudis. Tadi kamu terus tes gini tuh, pikir mau ngomong loh. Saya pikir mau berdoa. Apa Yudis, silakan. Oh, tes mic. Putra, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan terakhir, silakan. Yang mau ini, ngomong aja nggak apa-apa. Ini, nah, gitu. Ada? Yang mau disampaikan, Keisha? Sudah? Tirsa? Elin? Oh ya, Salgus dari kita. Situ kayak kasih dulu mic wireless yang satu sana. Nah. Sana ya. Oke. Sini dulu. Cek. Penutup saja, Kak. Iya. Kalau dari saya sekalian doanya ya. Coach hari ini. Jadi buat saya, untuk teman-teman leader, semangat terus ke depan. Karena banyak teman-teman kita yang masih perlu masih merindukan, ada kerinduan dalam hatinya begitu. Nah, tugas kita di sini sebagai leader ground, jangan pernah malu buat chat, jangan pernah patah semangat, karena setiap ketikan yang kita berikan itu meaningful. Pasti ada yang Tuhan persiapkan menurut saya. Terus juga ini pengalaman kemarin waktu jenguk Kak Peter itu, ini bisa tanya di Cafe Rossi. Saya bingung sama Kiro mau beli apa. Dan kami beli pir. Dan pir itu ternyata obat, Kak. Kalau misalnya kita kukuski baru minum. Itu. Dan memang itu Tuhan sudah sediakan dan saya percaya itu memang jalannya. Ayo sih. Jadi kata-kata pagi hari ini saya dapat quotes bagus. Asik. Saya bacakan dalam bahasa Inggris dan saya terjemahkan. I don't know what your future is. Saya tidak tahu bagaimana masa depanmu. But if you willing to take the hard way, tapi jika kamu bersedia mengambil jalan yang sulit, that more complicated one, jalan yang lebih rumit, the one with no more failures at the first that success, the one that has ultimately proven that have more meaning,
more victory, more glory, that you will not regret it. Sometimes you need to feel the pain and sting of defeat, to take active the real passion and purpose that God predestined inside of you. Jalan yang tidak lebih banyak kegagalannya daripada kesuksesan, jalan yang pada akhirnya terbukti memiliki lebih banyak makna, lebih banyak kemenangan, lebih banyak kemuliaan, maka kamu tidak akan menyesalinya. Terkadang kamu perlu merasakan sakit, sengatan, dan kekalahan untuk mengaktifkan semangat dan tujuan yang nyata yang telah Tuhan takdirkan dalam dirimu. Seperti yang Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Amin. Tepuk tangan dulu. Oke. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Oke ya. Ground leader dengar, kita bukan orang yang sempurna. Kalau kita ketemu kegagalan, dengar kata saya baik-baik. Kita seringkali lebih banyak belajar dari kegagalan ketimbang sukses. Jadi jadikan kegagalan itu sebagai guru untuk masa depan. Setuju? Jadi kalau kita ketemu kegagalan, mungkin Tuhan mau kita belajar dari kegagalan. Karena memang kita seringkali lebih banyak belajar dari kegagalan ketimbang sukses. Oke? Baik. Kita akan berdoa, nanti saya minta Pak Peter untuk tutup dalam doa. Kita menyanyikan dulu sebuah lagu. C. Sorry. Kayaknya kita enggak tahu lagunya, takutnya saya enggak tahu. Cocok, C. Ku perlu engkau, suaraku enggak. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi, sama-sama kita katakan, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan Yesus, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi katakan Yesus, oh
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain sekali lagi tiada lain. tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam persekutuan kami, di dalam program sarapan pagi bersama ini. Kami percaya Roh Kudus yang hadir bersama dengan kami di setiap waktu di dalam kehidupan kami, itu yang membuat kami kuat, itu yang membuat kami mampu untuk menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa biar kiranya kami yang hadir di tempat ini, kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh yang akan menyaksikan program ini juga diberkati. Sehingga melalui semuanya ini, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami, apapun persoalan, permasalahan yang sedang kami hadapi, kami mau menghadapinya bersama dengan Yesus Kristus. Kami mau menjalaninya, setiap proses, setiap tantangan yang mungkin orang lain tidak ketahui. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kami. Dan kami hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau sendiri yang akan bekerja, memberikan hikmat, memberikan kemampuan bagi setiap kami. Sehingga setiap persoalan itu kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai orang-orang yang menerima kemenangan dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa juga bagi setiap rencana, kegiatan, bahkan program yang akan kami hadapi di sepanjang bulan Desember nanti Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan persiapan di ibadah minggu, Tuhan memberkati, menolong setiap persiapan yang akan dikerjakan, yang akan dilakukan. Kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk perayaan Natal yang akan kami laksanakan di tanggal 6 Desember. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan keadaan cuaca yang baik, bahkan keamanan Tuhan memberikan di dalam perayaan Natal nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik persiapan, baik pembicara, bahkan bintang tamu yang akan datang. Kami berdoa biar kiranya melalui perayaan Natal ini, kami akan menuai jiwa bagi Tuhan, bahkan melalui perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan sendiri yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, di dalam masa-masa perubahan pancaroba ini kami berdoa biar kiranya setiap imun tubuh kami menjadi kuat, menjadi sehat. Sehingga ketika kami beraktivitas, baik kami sedang menjalani aktivitas kami di perkuliahan, di pekerjaan, dimanapun kami berada, kami tetap sehat, kami tetap kuat. Karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Esra yang sudah memberkati, bahkan mengajarkan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kami semua dapat belajar di dalamnya. Supaya kami mengikuti petunjuk-petunjuk Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong. Sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini dapat terlaksana dengan baik di kota kami di Makassar ini, sehingga kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, kami bisa menikmati keamanan, sehingga kami bisa bersekutu, beribadah di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya setiap
setiap pimpinan yang sudah terpilih, semuanya itu berasal dari Tuhan dan mereka akan mengerjakan setiap tanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami, ini doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Oke.